Penjinak para dewa. Bab 191 Penyelamatan 1. Ketika Lin Fan bangun keesokan harinya, dia merasa anehnya segar meskipun dia tidak sepenuhnya ingat apa yang terjadi kemarin. Yang bisa dia ingat hanyalah bahwa setelah kembali, dia diundang untuk minum bersama ketiga gadis itu. Meskipun dia tidak ingat persis apa yang telah dia katakan, dia memiliki gambaran yang cukup jelas tentang apa yang telah dia ucapkan. Setelah sejenak berpikir, dia mengambil keputusan. Ketika ia turun ke ruang makan, ia mendapati Luer dan Lanner sudah menunggu di sana dengan sarapan untuknya. Itu hanya sarapan untuknya karena ia bangun terlambat dan kedua gadis itu sudah selesai makan. Saat mereka meletakkan piring-piring, Lin Fan tak kuasa menahan diri untuk berkata, "Terima kasih untuk semalam." Kedua gadis itu terkejut mendengar ini dan mereka saling memandang dengan linglung sebelum berbalik dan berkata, "Tuan muda, ini adalah kewajiban kami." Lin Fan mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka sambil berkata, "Tidak apa-apa, aku mengerti perasaan kalian dan aku telah menerimanya." "Terima kasih." Wajah kedua gadis itu memerah, tetapi kemudian Lanner tak kuasa menahan diri untuk berkata, "Tuan muda, bukan hanya kami, tetapi juga kakak perempuan." Lin Fan sekali lagi mengangkat tangannya untuk menghentikannya sebelum berkata, "Aku tahu, aku juga akan pergi ke toko setelah ini." Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan menoleh untuk melihat langsung ke arah kedua gadis itu. Melihat cara pandangnya, kedua gadis itu tak kuasa menahan rasa malu dan menundukkan kepala sambil bergumam, "Tuan muda, ini siang bolong, Anda seharusnya tidak melakukan hal seperti ini di sini." Namun Lin Fan hanya mengangkat kedua tangannya dan menepuk kepala mereka berdua, membuat mereka terkejut. Keduanya tampak tercengang saat menatap tangan yang menepuk kepala mereka. Tak satu pun dari mereka menduga hal ini, karena biasanya orang akan mengharapkan ciuman dalam situasi seperti ini, tapi tetap saja, akan bohong jika mengatakan bahwa mereka tidak menikmatinya. Setelah Lin Fan selesai sarapan, dia pergi ke toko untuk berbicara dengan Ouyang Qian. Meskipun ia mampu pulih jauh lebih cepat dari tepukan kepala yang tiba-tiba itu, ia tetap merasa kecewa seperti kedua gadis lainnya. Lagi pula, ia juga mengharapkan ciuman dalam situasi seperti ini. Namun Lin Fan tidak memberikannya, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan. Selama 2 hari berikutnya, Lin Fan tinggal di kediamannya, hanya keluar untuk mencari pemilik bar tersebut. Sekarang setelah dia menghubungi organisasi bulu terbang, dia tidak perlu lagi berkeliling karena dia sudah mencapai kesepakatan dengan pemilik bar. Yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu organisasi bulu terbang memberikan informasi yang dia butuhkan. Namun, mereka tidak berhasil menemukan satupun barang selama 2 hari berikutnya. Tapi itu sama sekali tidak aneh. Lin Fan baru saja membunuh salah satu hasil eksperimen yang dikerjakan oleh ketua cabang persekutuan tentara bayaran, jadi mereka pasti akan menyembunyikan keterlibatan mereka dengan makhluk itu. Belum lagi mereka bahkan tidak tahu bahwa Lin Fan lah yang membunuhnya. Karena dia telah membakar gua dan semua bukti. Ditambah lagi mereka tidak mendapatkan informasi apapun dari kelompok Xiao Huo, persekutuan tentara bayaran menyimpulkan bahwa beberapa makhluk spiritual berelemen api datang dan mengurusnya. Jadi setelah memastikan hal ini, mereka mengeluarkan permintaan baru untuk memburu makhluk spiritual berelemen api ini, yang tidak ada yang menanggapinya. Namun hal itu tidak bisa disalahkan pada para tentara bayaran karena makhluk spiritual misterius yang terkait dengan api ini diperkirakan berada di alam pengumpulan Ki ke-6 atau bahkan alam pengumpul Lan Ki ke-7 karena telah mengalahkan Chimera. Persekutuan tentara bayaran juga telah menghubungi Lin Fan mengenai hal itu, tetapi dia dengan tegas menolak permintaan mereka. Jadi untuk saat ini, persekutuan tentara bayaran bersembunyi dan tidak meninggalkan jejak sedikit pun bagi organisasi bulu terbang untuk diburu. Namun, yang mengejutkan Lin Fan, permintaan selanjutnya terkait hal ini bukan berasal dari organisasi bulu terbang atau persekutuan tentara bayaran, melainkan dari Ouyang Qian. Pagi itu berjalan seperti biasa dan Lin Fan sedang bersantai di kediamannya karena tidak ada yang perlu dilakukannya. Namun, saat ia sedang bersantai, pintu kediamannya tiba-tiba terbuka dan Ouyang Qian masuk. Lin Fan awalnya menatapnya dengan bingung, tetapi kemudian melihat ekspresi serius yang ditunjukkannya, ia menuntunnya ke ruang tamu dan duduk di depannya. Setelah mereka duduk, dia bertanya, "Apa yang terjadi?" Ouyang Qian tampak ragu-ragu karena tidak langsung berbicara. Ia hanya terlihat seperti hendak mengatakan sesuatu, tetapi setiap kali ia menelan kata-katanya kembali. Pada akhirnya, dia tiba-tiba berdiri dan berbalik untuk pergi sambil berkata, "Datang ke sini adalah sebuah kesalahan. Aku akan mengurus masalah ini sendiri." Lin Fan mengerutkan alisnya dalam-dalam ketika mendengar itu. Kemudian dia berkata dengan suara berat yang belum pernah dia gunakan sebelumnya, "Duduk dan ceritakan apa yang terjadi." "Apapun yang terjadi, aku tetap bosmu." Ouyang Qian terdiam kaget ketika mendengar itu. Ia tak kuasa menahan rasa gemetar saat pergolakan batinnya berlanjut, tetapi akhirnya ia tetap duduk.
Menghadap Lin Fan, dia tidak langsung berbicara dan malah menyesap teh yang telah disiapkan Lanner untuk mereka. Setelah menyesapnya, dia hanya duduk di sana bergumam sendiri seolah-olah sedang mencoba memikirkan apa yang akan dia katakan. Lin Fan memperhatikan keraguannya seperti itu, tetapi dia tidak mengatakan apapun sambil menunggu dia berbicara. Akhirnya, sambil menghela napas, Ouyang Qian berkata, "Aku mengirim 2 bawahan ke sebuah desa untuk bernegosiasi dengan penduduk desa di sana untuk mendapatkan beberapa perbekalan. Namun, sebelum mereka kembali, ada laporan tentang makhluk aneh di daerah sekitarnya dan sekarang mereka terjebak di sana." Lin Fan mengerutkan alisnya dan bertanya tentang hal yang paling penting, siapa yang menjebak mereka di sana. Ouyang Qian ragu-ragu lagi sebelum berkata, "Persekutuan tentara bayaran." Lin Fan tidak terkejut karena dia sudah menduga hal ini ketika mendengar tentang makhluk aneh itu. Tampaknya persekutuan tentara bayaran telah merencanakan langkah selanjutnya dan mereka cukup sial karena terjebak di dalamnya. Adapun makhluk aneh itu, dia hampir yakin bahwa itu adalah. Ouyang Qian melihat ekspresi wajah Lin Fan dan berkata, "Tuan muda, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Saya akan mengurusnya sendiri." Lin Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku akan pergi sendiri dan mengeluarkan mereka dari sana. Itu adalah hal terkecil yang harus kulakukan sebagai atasan mereka." Ouyang Qian dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tapi Tuan muda, Anda adalah bosnya. Kita tidak bisa membiarkan Anda mengambil risiko seperti ini dalam situasi ini. Lebih baik jika saya mengirim pengintai terlebih dahulu untuk mencari informasi, lalu mengirim tim untuk membantu. Sebenarnya, lebih baik jika Anda tidak terlibat sama sekali." Ouyang Qian datang ke sini dengan harapan mendapatkan bantuan Lin Fan pada awalnya, tetapi kemudian dia teringat apa yang terjadi beberapa malam yang lalu. Setelah malam itu, Lin Fan menceritakan kepadanya tentang misi yang telah dia jalani dan apa yang dia temui karena itu penting untuk penyelidikan mereka. Lagi pula, kemungkinan besar karena makhluk-makhluk inilah mereka menargetkan kota bawah tanah mereka sejak awal. Untuk terus menciptakan makhluk-makhluk ini, mereka membutuhkan pasokan binatang roh yang tak terbatas untuk mengekstrak garis keturunan agar dapat disuntikkan ke manusia. Berburu binatang roh di daerah sekitarnya akan menarik perhatian yang tidak diinginkan, jadi ide terbaik adalah mengambil alih ruang bawah tanah. Tampaknya ada jumlah monster yang tak terbatas yang berasal dari ruang bawah tanah, jadi selama mereka menguasai ruang bawah tanah itu, mereka tidak perlu khawatir tentang garis keturunan hewan roh. Yah, itu akan menjadi garis keturunan monster, tetapi masih cukup mirip sehingga bisa berfungsi. Jadi, keluarga Yong menginginkan kota bawah tanah itu karena alasan ini. Namun Ouyang Qian ingat betapa hancurnya perasaan Lin Fan ketika harus menghadapi makhluk itu sebelumnya, jadi dia tidak ingin melihatnya merasakan hal yang sama lagi. Itulah mengapa setelah tiba, dia ragu untuk mengatakan hal ini kepadanya dan bahkan memutuskan untuk tidak meminta bantuannya pada akhirnya meskipun dia sangat membutuhkannya. Lin Fan mengerutkan alisnya dan menatap langsung ke arahnya sebelum berkata, "Jika kau mengkhawatirkanku, aku bisa memberitahumu bahwa aku baik-baik saja. Tidak ada orang lain yang lebih cocok untuk misi ini selain aku karena akulah yang memiliki lisensi tentara bayaran peringkat A khusus dan akulah orang terkuat di antara kita semua." Ouyang Qian masih tampak khawatir saat berkata, "Tapi Tuan muda, bukan hanya." Lin Fan mengangkat tangannya untuk memotong perkataannya sebelum berkata, "Aku katakan padamu, tidak apa-apa. Aku akan mengurus ini." Ouyang Qian menatapnya dengan tatapan khawatir yang sama, tetapi dia menghela napas dan berkata, "Baik, Tuan muda." Lin Fan tidak menjawab apapun, tetapi ada tatapan tegas yang jelas di matanya. Bab 192 Penyelamatan 2. Lin Fan tidak langsung berangkat setelah menerima misi ini karena itu akan menjadi tindakan bodoh. Dia baru saja mendengar tentang situasi ini dan dia sama sekali tidak memiliki informasi apapun. Sekalipun dia menanyakan hal ini kepada Ouyang Qian juga tidak akan memiliki informasi apapun karena dia juga baru mengetahui hal ini. Tanpa cukup waktu untuk mengumpulkan informasi, akan benar-benar terlihat seperti dia langsung terjun ke dalam bahaya. Tetapi untungnya dia telah berkenalan dengan organisasi bulu terbang, organisasi informasi terbesar di seluruh kota cahaya cemerlang. Ketika Lin Fan tiba di bar, pemilik bar terkejut melihatnya. Namun, dia tidak menahannya di luar dan membawanya ke ruangan rahasia di ruang bawah tanah. Setelah duduk, pemilik bar bertanya dengan nada terkejut, "Apa yang kamu lakukan di sini lagi?" Sekali lagi, itulah kata kuncinya. Itu karena Lin Fan sudah datang ke sini pagi tadi untuk menanyakan apakah dia punya informasi untuknya, jadi dia terkejut melihat Lin Fan kembali secepat itu. Mungkin dia tidak akan terkejut jika Lin Fan datang untuk minum, tetapi dia tahu bahwa dengan kepribadian Lin Fan, itu pasti bukan untuk itu. Belum lagi, dari raut wajah Lin Fan jelas terlihat bahwa ada sesuatu yang mengganggunya dan dia jelas tidak berada di sini untuk minum-minum. Lin Fan terdiam sejenak sebelum berkata, "Apa yang kau ketahui tentang desa air jernih?"
Clearwater Village, pemilik bar itu menunjukkan ekspresi bingung sebelum mengelus dagunya untuk berpikir sejenak. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Yah, setahu saya, itu adalah sebuah desa yang dekat dengan kota cahaya cemerlang." Alasan mengapa disebut air jernih adalah karena aliran sungai yang mengalir tepat di dekatnya yang berasal dari gunung air jernih, tetapi sebenarnya tidak ada hal istimewa lainnya tentang desa itu. Bagaimana dengan desa ini? Lin Fan terdiam sejenak sebelum berkata, "Ada laporan bahwa ada makhluk aneh lain di sekitar sana." Pemilik bar itu langsung mengerutkan alisnya dan memasang wajah serius, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Setelah beberapa detik ekspresi wajahnya berubah, dia tampak seperti tiba-tiba teringat sesuatu dan berlari ke meja di sisi ruangan. Meja itu dipenuhi banyak lembaran kertas, tetapi dia hanya membolak-balik semuanya sampai menemukan selembar kertas saja. Sambil mengangkat selembar kertas itu untuk memeriksanya, dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak heran kedengarannya begitu familiar. "Aku baru saja menerima laporan tentang itu pagi ini, tapi aku tidak terlalu memikirkannya." Lin Fan segera berdiri dan berjalan untuk melihat laporan itu juga. Namun ketika dia membaca isinya, dia tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan alisnya. Hal itu karena isi laporan tersebut terlalu sederhana untuk salah satu organisasi informasi terbesar di Brilliant Light City. Alih-alih melaporkannya sebagai makhluk aneh yang muncul, itu hanya dilaporkan seolah-olah itu adalah semacam binatang buas aneh yang berkeliaran di daerah tersebut. Tidak ada penyebutan tentang campur tangan persekutuan tentara bayaran sama sekali. Pemilik bar itu juga menyadari hal ini sambil bergumam, "Tidak mungkin laporan seperti ini lolos dari pemeriksaan, aku tidak menyadarinya karena ada laporan yang lebih penting untuk diperiksa, tapi..." Sebelum dia menyelesaikan pikirannya, Lin Fan bertanya, "Apakah itu campur tangan dari persekutuan tentara bayaran?" Pemilik bar itu tersentak ketika mendengar ini, tetapi dia tidak membantahnya. Dia hanya termenung sebelum berkata, "Aku tidak pernah menyangka cengkeraman persekutuan tentara bayaran mencapai sejauh ini dan aku tidak pernah menyangka akan ada pengkhianat di organisasiku." Lin Fan tidak mengatakan apapun tentang hal ini karena dia tahu bahwa tidak ada yang perlu dia katakan. Sebaliknya, dia hanya bertanya, "Bisakah Anda memberi saya informasi tentang Clearwater Village?" Pemilik bar itu mengangguk. Tetapi kemudian juga menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Saya bisa memberi Anda informasi tentang daerah sekitarnya karena itu informasi yang telah kami kumpulkan sebelumnya. Tetapi saya tidak dapat memberi Anda informasi baru tentang blokade persekutuan tentara bayaran yang saat ini mengelilingi desa." Lin Fan mengangguk dan berkata, "Tidak apa-apa, memang itu tujuan saya datang ke sini. Lagi pula, jika pemilik bar itu mengetahui tentang blokade ini sejak awal, dialah yang pasti akan memberitahu Lin Fan, bukan Ouyang Qian." Ini juga merupakan bagian dari alasan kedua mengapa Lin Fan datang menemui pemilik bar tersebut. Dia curiga tentang hal ini dan tampaknya kecurigaannya benar. Pemilik bar itu meletakkan kertas di tangannya dan kembali ke meja di tengah ruangan. Dia meraih ke bawah meja dan terdengar suara sesuatu yang diklik yang menggema di seluruh ruangan. Tidak lama setelah suara itu terdengar, sebuah pintu tiba-tiba muncul di salah satu dinding dan seseorang yang seluruhnya tertutup pakaian hitam keluar. Orang yang mengenakan pakaian hitam itu menatap Lin Fan, tetapi Lin Fan sama sekali tidak melihat tanda-tanda terkejut di matanya. Seolah-olah mereka sudah terbiasa melihat orang seperti dia di ruangan ini. Namun ketika dia memikirkannya, dia merasa bahwa ini adalah hal yang normal. Lagi pula, ini adalah ruangan rahasia yang digunakan oleh pemimpin organisasi bulu terbang. Jelas bahwa ruangan ini digunakan untuk jual beli informasi, jadi ada orang-orang seperti dia yang pernah berada di sini sebelumnya. Karena dia ada di sini, sosok hitam itu berasumsi bahwa dia datang untuk membeli informasi karena dia diminta membawa map berisi informasi. Setelah mengambil map dari sosok hitam itu, pemilik bar hanya melambaikan tangannya dan sosok hitam itu menghilang melalui pintu yang sama. Pemilik bar datang menghampiri dan menyerahkan map itu kepada Lin Fan sebelum berkata, "Jika kau akan pergi, jaga dirimu baik-baik." Fakta bahwa persekutuan tentara bayaran bersedia bertindak saat ini, jelas bahwa ini adalah masalah penting bagi mereka. Orang-orang yang mereka kirim untuk mengawasi ini tidak akan lemah. Lin Fan tentu saja juga mengetahui hal ini, tetapi dia tetap harus pergi karena mereka adalah bawahannya yang berada dalam bahaya. Lalu Lin Fan berkata, "Aku akan berhati-hati. Teruslah mengawasi persekutuan tentara bayaran dan pastikan untuk memangkas duri di sisimu." Pemilik bar itu memasang wajah dingin ketika mendengar hal itu dan berkata, "Begitu aku tahu siapa mereka, mereka tidak akan pernah muncul lagi." Lin Fan mengangguk sebelum berjalan keluar dari ruangan rahasia itu. Setelah Lin Fan pergi, pemilik bar itu kembali duduk di meja dan menekan beberapa tombol lagi di bawah meja. Tidak lama kemudian, beberapa orang berpakaian hitam lainnya keluar dari sisi ruangan dan berlutut di depan pemilik bar. Pemimpin kelompok itu menundukkan kepala dan berkata, "Bos, apa perintah Anda?"
Mata pemilik bar itu menyapu mereka sebelum melemparkan selembar kertas yang tadi dibacanya dan berkata dengan suara dingin, "Pergi dan habisi para pengkhianat itu. Buatlah sesedih mungkin." Pemimpin orang-orang berpakaian hitam itu meneliti selembar kertas itu sebelum juga menyipitkan matanya. Dia membiarkan yang lain melihatnya sebelum mereka semua pergi melalui pintu yang sama tempat mereka masuk. Beberapa menit kemudian, sosok berpakaian hitam yang keluar saat Lin Fan berada di sini kembali masuk ke ruangan. Ketika melihat hanya pemilik bar yang ada di ruangan, ia tak kuasa bertanya, "Bos, kemana orang itu pergi?" Pemilik bar itu terkejut melihat orang itu lagi dan ia tak kuasa bertanya, "Ada apa? Kenapa kau kembali?" Sosok berpakaian hitam itu dengan canggung menggaruk kepalanya sebelum berkata, "Aku lupa membawa satu informasi terkait desa air jernih, jadi aku membawanya sekarang." Pemilik bar itu mengerutkan alisnya ketika mendengar ini dan mengulurkan tangannya untuk mengambil selembar kertas yang dipegang oleh orang berpakaian hitam itu. Setelah mengambilnya dan membacanya, dia melemparkannya kembali dan berkata, "Tidak perlu khawatir tentang ini, informasi ini tidak penting baginya." Orang berpakaian hitam itu mengerutkan alisnya ketika mendengar ini, tetapi karena bos sudah berbicara, tidak ada lagi yang bisa dia katakan. Setelah memberi hormat, dia pun meninggalkan ruangan, membiarkan pemilik bar itu sendirian. Dewa air jernih, pemilik bar itu bergumam pada dirinya sendiri, omong kosong belaka. Setelah Lin Fan meninggalkan bar, hal pertama yang dilakukannya adalah mengemasi perlengkapan karena dia tidak tahu berapa lama dia akan pergi dari kota. Dengan cincin spasial dan ruang penyimpanan hewan peliharaannya, dia dapat dengan mudah menyimpan persediaan yang cukup untuk bertahan selama beberapa bulan. Sebenarnya dia tidak terlalu membutuhkan sebanyak ini, tetapi entah mengapa, dia merasa lebih baik berhati-hati. Setelah selesai, dia segera meninggalkan kota tanpa menunda-nunda. Bab 193 Penyelamatan 3. Karena desa itu berada di dekatnya, tidak akan membutuhkan waktu lama baginya untuk mencapainya jika dia menunggangi Hai. Namun, Lin Fan sengaja memperlambat Hai agar dia tidak sampai ke desa secepat mungkin. Dia tahu bahwa ada barikade yang dibuat oleh persekutuan tentara bayaran di sekitar desa ini, jadi dia tidak bisa begitu saja menerobos masuk. Sekalipun dia adalah tentara bayaran peringkat A khusus, itu tetap tidak berarti mereka akan membiarkannya lewat tanpa alasan. Jadi satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menyelinap melewati barikade ini. Inilah alasan dia membutuhkan informasi dari pemilik bar tersebut. Dia menginginkan informasi tentang daerah sekitarnya untuk melihat apakah ada tempat yang mudah baginya untuk menerobos. Dan seperti yang dia duga, ada banyak tempat yang dianggap sebagai titik buta pengamatan. Yang harus dia lakukan hanyalah memilih salah satu tempat ini dan menerobos blokade yang telah didirikan oleh persekutuan tentara bayaran. Tentu saja, alasan mengapa tempat-tempat tersebut dianggap sebagai titik buta pengamatan adalah karena medan khusus di tempat-tempat tersebut. Medan khusus ini menyulitkan orang biasa, bahkan kultivator biasa sekalipun, untuk melewatinya. Kecuali mereka adalah kultivator tingkat tinggi, hampir mustahil untuk melewati tempat-tempat ini. Bahkan bagi kultivator tingkat tinggi seperti Lin Fan, ini akan sulit untuk dilewati. Itu pun jika Lin Fan tidak memiliki beberapa kemampuan curang. Jalan yang dipilih Lin Fan adalah tebing yang lebarnya lebih dari 1 kilometer. Itu adalah tebing yang hampir mustahil bagi orang biasa untuk membangun jembatan di atasnya, dan kecuali mereka mendapat bantuan kultivator, membangun jembatan akan mustahil. Bahkan jika mereka mendapat bantuan kultivator, mereka membutuhkan kultivator tingkat tinggi yang mampu terbang untuk membantu mereka menjembatani jarak tersebut dan membangun jembatan. Namun, ini adalah tebing di tengah antah berantah dan tidak ada yang istimewa tentang tempat ini, jadi tidak ada seorang pun yang bersedia membangun jembatan seperti itu di sini. Jadi, itulah mengapa tempat ini dianggap sebagai blokade alami yang tidak dapat dilintasi siapapun dan mengapa persekutuan tentara bayaran tidak menempatkan siapapun untuk menjaga tempat ini. Sayang sekali Lin Fan bisa menyeberang di sini. Nah, jika itu Lin Fan di masa lalu, mungkin dia juga tidak akan bisa menyeberang karena dia belum bisa terbang. Kultivator lain dengan tingkat kultivasi yang sama dengannya akan mampu terbang dengan alat yang diberikan oleh guru mereka, tetapi dia tidak bisa karena dia tidak memiliki latar belakang tersebut. Bahkan Mubao-Bao pun sebenarnya tidak memiliki alat terbang karena sekte cinta bukanlah sekte yang benar-benar berbasis pada artefak. Jadi dia pun tidak bisa terbang meskipun dia berada di alam inti emas. Lagi pula, para kultivator hanya akan mampu terbang menggunakan kultivasi mereka saja ketika mereka mencapai alam jiwa baru lahir. Namun dengan kemampuan baru yang rusak yang ia terima dari Dewa Sihir, Weiss, ia mampu menciptakan sebuah kecurangan. Dia telah bereksperimen dengan sihir angin di waktu luangnya dan menemukan bahwa sihir angin dapat digunakan untuk hal-hal lain selain hanya menciptakan angin sepoi-sepoi atau bila angin. Dia menemukan bahwa selama dia berkonsentrasi cukup keras dan memiliki cukup kekuatan, dia bahkan dapat menciptakan angin yang dapat mengangkat orang.
Dengan mantra terbang buatannya sendiri, ia dengan mudah menyeberangi tebing ini. Tentu saja, ada pertimbangan lain. Dia menyuruh Hai untuk sengaja memperlambat laju agar tiba di malam hari saat jarak pandang lebih rendah. Dia hanya berasumsi bahwa persekutuan tentara bayaran tidak akan menempatkan orang untuk mengawasi tebing ini, tetapi itu tidak pasti. Jadi dia ingin memastikan jarak pandang rendah sehingga meskipun ada seseorang yang mengawasi, dia tetap bisa menyelinap pergi. Seperti yang diharapkan, dia dapat dengan mudah menyeberang ke sisi lain dan berhasil mencapai desa air jernih dengan lancar. Namun begitu tiba, dia tidak langsung menuju ke desa. Lagi pula, masih ada kemungkinan bahwa persekutuan tentara bayaran telah menempatkan penjaga di dalam desa. Jadi Lin Fan berhenti di luar dan mengirimkan mata-mata bonekanya untuk memeriksa tempat itu. Yang mengejutkannya, tidak ada seorang pun dari persekutuan tentara bayaran di dalam desa ini, bahkan tidak ada satupun kultivator di desa ini. Semua orang di sini adalah orang-orang tanpa kultivasi, termasuk dua bawahannya yang terjebak di sini. Dia bahkan tidak melihat siapapun yang berpakaian mirip dengan orang-orang dari persekutuan tentara bayaran. Seolah-olah persekutuan tentara bayaran sama sekali tidak berani datang ke desa ini. Merasa ada yang tidak beres, Lin Fan memutuskan untuk memperluas jangkauan pencariannya hingga mencakup area di sekitar desa. Seperti yang dia duga, memang ada penjaga di luar desa yang mengawasi desa, tetapi ada juga sesuatu yang tidak dia duga. Yang tidak dia duga adalah bahwa para penjaga di luar desa benar-benar mengepung desa dalam lingkaran, tanpa membuat celah sedikit pun di barisan mereka. Seolah-olah mereka mencegah orang-orang ini meninggalkan desa dengan segala cara. Tapi mengapa persekutuan tentara bayaran melakukan ini? Apa yang mereka inginkan dari desa ini? Setelah mempertimbangkannya, Lin Fan memutuskan bahwa tetap tinggal di sini bukanlah cara yang tepat, jadi dia memutuskan untuk menyelinap ke desa dan mencari bawahannya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dari mereka. Belum lagi, dia harus segera mengeluarkan bawahannya karena jelas tidak aman bagi mereka untuk tinggal di desa ini lebih lama lagi. Setelah mengambil keputusan, Lin Fan menyelimuti dirinya dengan sihir dan mulai bergerak menuju desa. Alasan mengapa para pengintainya tidak mendeteksi semua penjaga itu sebelumnya adalah karena mereka hanya fokus untuk sampai ke desa. Alasan mengapa para penjaga tidak mendeteksi para pengintainya adalah karena mereka terlalu kecil untuk dideteksi oleh para penjaga, karena dia telah mengirimkan pengintai nyamuk. Namun sekarang, Lin Fan sendiri sudah terlalu besar untuk menyelinap melewati para penjaga ini tanpa diketahui dan tanpa bantuan. Dia bisa saja menggunakan tikus tanah untuk menggali di bawah tanah hingga mencapai desa, tetapi dia tidak ingin meninggalkan jejak apapun. Jadi dia menguji mantra barunya yang lain terhadap orang-orang ini. Lin Fan berjalan tepat ke arah pandangan para penjaga di atas pohon itu, tetapi tak satu pun dari mereka menyadarinya. Bahkan ketika dia berjalan tepat di depan mata mereka, mereka tampaknya tidak bereaksi sama sekali. Ini adalah mantra barunya, yaitu mantra ilusi. Saat ini, ada lapisan sihir ilusi di sekelilingnya yang membuatnya menyatu dengan latar belakang. Jadi, alih-alih melihatnya, yang mereka lihat hanyalah apapun yang ada di belakangnya. Sekalipun mereka menatap langsung ke arahnya, mereka tidak akan bisa melihat apapun selain hutan di sekitarnya. Lin Fan tahu bahwa dia memiliki kelemahan yang sangat besar, yaitu kurangnya kemampuan untuk memberikan dukungan. Dengan Loving is Saring, ia menerima banyak keterampilan menyerang dan bertahan yang berbeda dari hewan peliharaannya. Namun, selain keterampilan parasitesid dan saresens yang ia terima dari Grini, ia sebenarnya tidak memiliki keterampilan pendukung lainnya. Jadi, selama waktu luangnya, Lin Fan lebih fokus mempelajari kemampuan pendukung daripada memperkuat kemampuan menyerang dan bertahannya. Mantra terbang angin adalah salah satunya, dan mantra ilusi ini adalah salah satu kemampuan pendukung lainnya. Dia tahu bahwa meskipun dia bisa melawan musuh secara langsung, masalahnya adalah dia tidak memiliki satupun kemampuan siluman. Dia sudah melihat betapa kuatnya kemampuan siluman di ruang bawah tanah ketika dia hampir kehilangan tian-tian karena penyergapan itu. Jadi dia tahu bahwa dia juga harus mendapatkan beberapa kemampuan tersebut. Setelah kerja kerasnya, dia berhasil menemukan mantra ilusi ini yang memungkinkannya bergerak bebas tanpa terdeteksi. Namun, meskipun kemampuan manipulasi sihir tampak luar biasa karena memberinya akses ke hampir semua mantra sihir, ada harga yang harus dia bayar untuk itu. Kerja keras, itulah harga yang harus dia bayar. Alih-alih memiliki keterampilan yang langsung memberinya kemampuan untuk menggunakan mantra-mantra ini. Dia harus mencari cara untuk mengendalikan energi sihir untuk menciptakan efek dari mantra-mantra tersebut. Jadi, dibutuhkan banyak kerja keras dan latihan sebelum dia mampu menggunakan mantra-mantra ini. Selama hampir setengah bulan, dia hanya mempelajari total 4 mantra yang berbeda.
Meskipun ia memiliki keuntungan sebagai makhluk dari dunia lain karena memiliki kreativitas yang lebih besar daripada orang-orang di dunia ini karena telah mempelajari semua tentang mantra-mantra ini. Dari anime, novel, dan manga, tetap saja sulit baginya untuk belajar bagaimana mengendalikan energi sihir untuk meniru mantra-mantra tersebut. Lin Fan menggunakan mantra ilusi ini untuk melewati para penjaga dan dia sampai di gerbang desa. Ini hanyalah gerbang sebuah desa dan tidak bisa dibandingkan dengan gerbang sebuah kota. Apalagi kota cahaya cemerlang, jadi hanya butuh satu lompatan bagi Lin Fan untuk melompati gerbang-gerbang ini. Setelah mendarat tanpa suara, Lin Fan bergerak tanpa suara menyusuri jalanan desa hingga tiba di penginapan. Dengan mantra ilusi yang masih aktif, dia berhasil sampai ke lantai 2 dan kemudian menyelinap ke salah satu kamar tamu. Di ruangan ini, ada dua gadis yang sedang duduk di meja yang diterangi lilin, hanya duduk diam seolah sedang merenungkan sesuatu. Yang tidak mereka duga adalah Lin Fan tiba-tiba muncul tepat di depan mereka. Bab 194 Penyelamatan 4. Kedua gadis di meja itu terkejut melihat pria itu tiba-tiba muncul di kamar mereka. Keduanya langsung melompat dari kursi dan hendak berteriak, tetapi tangan Lin Fan dengan cepat menutupi mulut mereka. Melihat pria itu menutupi mulut mereka, mata mereka berdua tiba-tiba berubah dan mereka mengeluarkan belati yang selama ini mereka sembunyikan di pinggang. Tanpa ragu-ragu, mereka bersiap menusukkan belati itu ke leher pria di depan mereka. Namun, sebelum mereka sempat menusuknya, kedua gadis itu tiba-tiba melihat wajahnya dengan cahaya lilin yang redup dan mereka segera menghentikan semua tindakan mereka. Setelah menatapnya dengan terkejut selama beberapa detik, mereka berdua tiba-tiba mengambil kembali belati mereka dan berlutut. Saat mereka berlutut, tangan Lin Fan tidak lagi menutupi mulut mereka sehingga mereka bebas berbicara. Tuan muda, keduanya berkata serempak. Lin Fan terkejut dengan betapa berisiknya mereka dan dengan cepat mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar mereka diam. Mereka berdua menyadari kesalahan mereka dan segera menutup mulut mereka juga, sambil menunggu dalam diam reaksi apapun terhadap kata-kata mereka. Namun, tidak ada seorang pun di sekitar yang mengatakan apapun. Setelah menunggu selama 1 menit dan melihat bahwa tidak terjadi apa-apa, kedua gadis itu melepaskan mulut mereka dan menghela napas lega. Lin Fan juga ingin menghela napas lega, tetapi karena dia harus menjaga reputasinya sebagai tuan muda, dia hanya bisa menghela napas lega dalam hati. Setelah yakin tidak ada orang lain yang mendengarkan, para gadis itu merendahkan suara mereka dan bertanya, "Tuan muda, dari mana Anda berasal?" Lin Fan hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan dipikirkan dulu. Katakan padaku bagaimana situasinya." Ada secerca kekecewaan yang muncul di mata gadis-gadis itu, tetapi dengan cepat digantikan oleh ekspresi kagum. Setelah menerima pelatihan, gagasan bahwa Lin Fan Maha Kuasa tertanam kuat dalam pikiran mereka berkat Yuelan. Jadi, meskipun mereka tidak tahu bagaimana Lin Fan bisa menyelinap ke kamar mereka seperti itu, mereka tetap dipenuhi rasa hormat kepadanya. Adapun implikasi dari kemunculannya tanpa pemberitahuan di kamar mereka sama sekali tidak mempedulikannya. Itu karena pelatihan yang diberikan Yuelan kepada mereka, telah menjadikan pengabdian mereka kepadanya dengan tubuh mereka sebagai fondasi. Belum lagi, Lin Fan memang sudah tampan sejak awal. Ketampanannya begitu memikat sehingga sulit bagi gadis-gadis muda seperti mereka berdua untuk menolaknya, sehingga mereka benar-benar terpikat oleh penampilannya. Setelah terdiam beberapa detik karena menatap wajahnya, gadis-gadis itu akhirnya memberitahu Lin Fan tentang situasi desa ini. Saat mendengarkan mereka, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerutkan alisnya. Tampaknya situasinya jauh lebih buruk dari yang dia perkirakan. Persekutuan tentara bayaran telah sepenuhnya menjebak penduduk desa ini di dalam wilayah desa itu sendiri. Alasan yang mereka berikan adalah karena ada makhluk roh berbahaya yang berkeliaran di daerah ini, jadi mereka harus menutup daerah tersebut untuk mencegahnya melukai penduduk desa. Tetapi yang lebih penting adalah mengunci daerah tersebut agar makhluk roh itu tidak bisa melarikan diri dan masuk ke kota cahaya cemerlang. Pada saat yang sama, mereka juga memastikan bahwa penduduk desa memiliki semua yang mereka butuhkan. Mereka memberi mereka makanan dan pakaian, serta apapun yang diminta oleh kepala desa. Mereka bahkan tidak mengizinkan penduduk desa ini pergi ke ladang mereka untuk bertani karena mereka mengatakan bahwa terlalu berbahaya untuk berkeliaran di sana. Namun jika dipikirkan dengan saksama, semuanya tampak sangat aneh. Lagi pula, jika memang ada makhluk roh berbahaya yang berkeliaran, bukankah seharusnya para penjaga kota yang datang untuk menanganinya? Bahkan jika persekutuan tentara bayaran ikut terlibat, tetap akan ada anggota penjaga kota yang datang bersama mereka. Namun, persekutuan tentara bayaran datang sendirian kali ini. Cara mereka bertindak hampir seolah-olah mereka sengaja berusaha untuk menahan penduduk desa di dalam desa, seolah-olah mereka sedang merencanakan sesuatu terhadap mereka. Lin Fan tidak tahu apa yang mereka rencanakan, tetapi dia tidak akan membiarkan semuanya berjalan sesuai rencana mereka. Untuk saat ini,
Hal pertama yang harus dia lakukan adalah membawa kedua gadis itu keluar dari desa. Ada kemungkinan persekutuan tentara bayaran akan mencoba melakukan sesuatu saat dia sedang menangani masalah ini, jadi dia ingin membawa mereka ke tempat yang aman sebelum melakukan apapun. Ada juga kemungkinan bahwa persekutuan tentara bayaran akan melakukan sesuatu kepada penduduk desa saat dia pergi, tetapi dia sudah menerima kenyataan bahwa dia tidak bisa menyelamatkan semua orang. Setelah apa yang terjadi beberapa hari yang lalu, dia tahu bahwa ada orang-orang yang tidak bisa dia selamatkan. Jadi, dia sudah berasumsi bahwa orang-orang ini bisa ditinggalkan jika memang diperlukan. Adapun rencananya, itu sangat sederhana. Dia akan menggunakan sihir ilusi yang sama seperti sebelumnya. Bukan berarti sihir ilusi itu hanya berlaku padanya. Dengan kendalinya atas kekuatan sihir, dia mampu mengendalikan kekuatan sihir yang cukup untuk melindungi mereka bertiga. Jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, ada kemungkinan dia bisa menyelimuti lebih dari 10 orang dengan sihir ilusi ini, tetapi melakukan hal itu akan membuatnya kehabisan kekuatan sihirnya dengan sangat cepat. Inilah kelemahan lain dari kemampuan manipulasi sihir. Tidak ada rumus pasti yang dapat membantunya mengendalikan kekuatan sihir yang digunakannya untuk setiap mantra. Sehingga ia harus mengendalikan kekuatan sihir secara manual untuk mensimulasikan mantra tersebut. Itu membutuhkan banyak latihan, konsentrasi, dan kekuatan magis. Jadi ada batasan seberapa banyak kekuatan sihir yang bisa dia gunakan, yang juga membuat mantranya jauh lebih lemah daripada mantra yang digunakan dengan rumus. Satu-satunya keunggulan yang dimilikinya adalah kemampuan toleransi rasa sakit dan ketahanan mental tingkat maksimal yang memungkinkannya melampaui kemampuan orang normal dalam menggunakan keterampilan manipulasi sihir ini. Setelah mengucapkan mantra ilusi, dia membawa kedua gadis itu keluar dari penginapan dan meninggalkan desa. Meskipun para gadis itu penuh percaya diri pada Lin Fan, mereka tetap khawatir untuk begitu saja keluar dari penginapan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun mereka segera menyadari bahwa mantra ilusi Lin Fan sangat efektif dan mereka berhasil keluar dari desa dan melewati barisan penjaga persekutuan tentara bayaran. Setelah menempuh perjalanan agak jauh dari desa, Lin Fan membawa gadis-gadis itu ke blokade persekutuan tentara bayaran. Dia tidak bisa meninggalkan mereka di sini karena tidak aman bagi mereka, jadi dia memutuskan untuk mengirim mereka kembali ke Brilliant Light City sebelum melakukan hal lain. Dia membawa mereka kembali ke tempat yang sama tempat dia memasuki blokade dan menggunakan mantra terbang. Dia membawa mereka melewati jurang dan menjatuhkan mereka di jalan kembali ke kota cahaya cemerlang. Sebelum pergi, keduanya menatapnya dengan ekspresi khawatir dan berkata dengan suara ragu-ragu, "Tuan muda." Lin Fan mengangkat tangannya untuk memotong pembicaraan mereka karena dia tahu apa yang akan mereka katakan, tetapi dia tahu bahwa dia tetap harus melakukan ini. Jadi, sebagai gantinya, dia berkata, "Percayalah padaku dan aku akan menangani ini. Kalian hanya perlu menunggu di kota." Gadis-gadis itu masih khawatir ketika mendengar ini, tetapi karena Lin Fan telah memberi perintah, mereka tidak punya pilihan selain mematuhinya. Mengingat jarak mereka yang cukup jauh dari kota, mereka seharusnya bisa sampai di sana sebelum pagi jika mereka berlari sepanjang malam. Mereka berencana sampai di kota sebelum pagi dan melapor kepada Ouyang Qian agar dia mengirim seseorang untuk membantu Lin Fan. Namun ide itu juga ditolak oleh Lin Fan yang berkata kepada mereka, "Laporkan kepada manajer Ouyang, tetapi katakan padanya untuk tidak mengirim bala bantuan untuk mengejar saya. Saya akan mengurus ini sendiri." Gadis-gadis itu sekali lagi menunjukkan ekspresi khawatir, tetapi melihat tatapan tegas di wajah Lin Fan, mereka hanya bisa mengangguk setuju. Setelah para gadis pergi, Lin Fan menggunakan mantra terbang untuk menyeberangi tebing lagi. Namun, kali ini dia tidak kembali ke desa. Sebaliknya, dia menuju ke arah yang sama sekali berbeda, ke tempat yang jauh dari desa. Tempat ini masih berada di dalam blokade persekutuan tentara bayaran. Blokade yang mereka buat sebenarnya berbentuk aneh. Bukannya berbentuk lingkaran yang berpusat di sekitar desa, blokade itu berbentuk oval yang hampir tidak mencakup desa di dalamnya. Sebaliknya, pusatnya berada di sekitar sebuah gunung yang dikelilingi oleh barisan penjaga lainnya. Tempat inilah yang dilaporkan sebagai sarang makhluk buas tersebut, itulah sebabnya sebagian besar penjaga dikirim ke sana. Lagi pula, laporan resmi yang mereka berikan adalah bahwa mereka memblokade desa ini untuk melindungi mereka dari makhluk buas berbahaya yang telah menetap di dekatnya. Karena disitulah binatang buas berbahaya itu berada, maka Lin Fan menuju ke sana untuk menyelidikinya. Dia yakin bahwa lokasi adalah kunci dalam rencana mereka. Bab 195 Binatang Berbahaya 1. Lin Fan menyusuri hutan hingga akhirnya ia bisa melihat gunung di kejauhan. Begitu ia bisa melihat gunung itu, ia langsung berhenti dan melepaskan para pengintainya. Dia sudah tahu bahwa ada barisan penjaga di sekitar gunung ini dari informasi yang dia terima dari kedua gadis itu, jadi hal pertama yang dia lakukan adalah mencari tahu di mana mereka berada. Dengan bantuan para pengintai Grini, tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan berbagai penjaga persekutuan tentara bayaran yang berjajar di hutan.
Yang perlu dia lakukan hanyalah menemukan satu penjaga, dan kemudian dia bisa menemukan perimeter blokade mereka. Setelah ia memahami hal ini, mudah baginya untuk melakukan pengintaian di sepanjang perimeter barisan penjaga untuk menemukan tempat yang memiliki celah yang dapat ia manfaatkan. Dengan celah ini, ia dengan mudah menerobos barisan blokade mereka. Gunung tempat makhluk buas itu bersembunyi tidak terlalu kecil, tetapi juga tidak terlalu besar. Itu hanya gunung berukuran sedang. Tidak banyak tempat yang bisa Lin Fan cari di gunung berukuran sedang ini, jadi dia tidak butuh waktu lama untuk menemukan gua tempat binatang buas itu bersembunyi. Meskipun begitu, ada juga hal lain yang membuatnya jauh lebih mudah menemukannya. Di depan gua tempat monster itu berada, terdapat beberapa penjaga dari persekutuan tentara bayaran yang berdiri di sana berjaga-jaga. Namun, orang-orang ini tidak berada pada level yang sama dengan para penjaga serikat tentara bayaran biasa yang berada di blokade atau mengepung desa tersebut. Lin Fan dapat melihatnya dengan jelas menggunakan mata penilaiannya, mereka semua adalah kultivator tingkat tinggi. Yang terlemah di antara mereka berada di alam pengumpulan Ki ke-6 dan yang terkuat di antara mereka berada di alam pengumpulan Ki ke-8. Hanya ada satu orang yang berada di alam pengumpulan 8 Ki, jadi jelas bahwa orang ini adalah pemimpin mereka. Namun, dengan banyaknya kultivator tingkat tinggi ini, Lin Fan tidak sepenuhnya yakin bisa menyelinap masuk. Dia bisa menggunakan mantra ilusi untuk menipu para kultivator yang lebih lemah, tetapi dia tidak yakin bagaimana mantra ilusinya akan bekerja pada para kultivator tingkat tinggi ini. Lagi pula, kultivator tingkat tinggi seperti ini langka dan sulit baginya untuk menguji coba berbagai hal pada mereka. Pada situasi berbahaya seperti ini, dia tidak ingin mengambil risiko dengan menguji mantra ilusi terhadap para kultivator tingkat tinggi ini. Namun bagaimana caranya dia bisa menyelinap masuk ke dalam gua dan melihat apa yang ada di dalamnya? Saat Lin Fan sedang berpikir keras tentang apa yang harus dilakukan, situasinya tiba-tiba berubah. Ada seorang pria parubaya yang tiba-tiba keluar dari hutan di samping dan berjalan menghampiri orang-orang yang berdiri di depan gua. Ketika orang ini datang, orang-orang yang tadi berada di depan gua menunjukkan sedikit rasa jijik, tetapi itu dengan cepat menghilang saat mereka memberi hormat dengan membungkuk kepada orang tersebut. Kultivator alam pengumpul Ki ke-8 dan pemimpin kelompok ini maju dan berkata, "Guru Feng, apakah Anda siap untuk masuk?" Orang yang dipanggil Guru Feng itu mengangguk sebelum berkata dengan senyum riang, "Ketua Tim Sen, mengapa Anda begitu tegang? Ini hanya misi sederhana untuk menangani binatang buas berbahaya yang berkeliaran di daerah ini. Dengan tim kelas tinggi seperti kita, seharusnya tidak menjadi masalah sama sekali." Pemimpin yang bermarga Sen mengerutkan alisnya sambil berkata, "Tuan Feng, ini adalah binatang buas yang telah menghancurkan beberapa desa sendirian dan telah dianggap sebagai bahaya kelas 1. Ini adalah sesuatu yang harus ditangani sesegera mungkin demi keselamatan rakyat. Bisakah Anda menanggapi ini dengan lebih serius?" Master Feng hanya melambaikan tangannya dan berkata, Tentu, terserah Anda." Tapi kemudian dia berkata dengan santai, "Tapi misi semacam ini sama sekali tidak menarik, saya sama sekali tidak bisa merasa antusias." Ketua Tim Sen menyipitkan matanya dan menatap Master Feng dengan tatapan dingin sambil berkata, "Ini mungkin tidak penting bagimu, tetapi semua anggota regu ini memiliki keluarga di daerah sekitarnya. Aku mendesakmu untuk menanggapi ini dengan serius meskipun kau tidak menganggapnya menarik." Master Feng menatap kembali ke arah Ketua Tim Sen dan berkata, "Begitukah?" Nada suaranya langsung berubah muram saat dia berkata, "Bagaimana jika aku tidak mau?" Secerca niat membunuh terlintas di mata Ketua Tim Sen dan dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi sebelum dia sempat berkata, Guru Feng berkata sambil tersenyum, "Mengapa kau bersikap begitu serius? Kita berada di pihak yang sama, tidak ada waktu untuk perselisihan internal seperti ini." Ketua Tim Sen jelas terkejut ketika mendengar ini dan dia hanya berdiri di sana dengan linglung karena tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sesaat sebelumnya, ia menegur orang yang tidak masuk akal, lalu di saat berikutnya ia sendiri yang menjadi orang yang tidak masuk akal. Seolah-olah kata-katanya telah diputarbalikkan oleh orang di depannya untuk kepentingannya sendiri. Setelah pemikiran ini meresap, Ketua Tim Sen menyadari bahwa dia tidak akan mampu mengalahkan orang di depannya ini dengan kata-kata. Karena itulah, dia memutuskan untuk menanggung penghinaan ini untuk sementara waktu karena ada hal-hal yang lebih penting yang harus dihadapi. Setelah hening sejenak, Ketua Tim Sen akhirnya berkata dengan tenang dan dingin, "Saya harap memang demikian dan kalian akan menjalankan tugas kalian dengan baik." Tanpa menunggu jawaban dari Master Feng, dia berbalik untuk kembali ke anak buahnya dan bersiap untuk masuk. Master Feng hanya memperhatikannya kembali dan bergumam pelan, dia sama sekali tidak menyenangkan. Kemudian setelah jeda, dia menambahkan, "Ya, semua ini akan segera berakhir." Setelah mengatakan itu, Master Feng juga mengikuti Ketua Tim Sen kembali ke kelompok. Namun, dia berdiri di samping sendirian, menunjukkan dengan jelas bahwa dia tidak memiliki sekutu dalam kelompok ini. Percakapan di antara mereka terdengar oleh Lin Fan.
Begitu melihat pria itu muncul, dia langsung melepaskan boneka Greenie dan mendengarkan dengan skill indera bersama. Namun, apa yang didengarnya benar-benar membingungkannya. Berdasarkan apa yang dia ketahui, pihak yang seharusnya mengirim makhluk ini adalah persekutuan tentara bayaran. Jadi mengapa sekarang tampaknya mereka mengirimkan pasukan untuk membasmi binatang buas ini? Dia melihat tatapan tegas di mata ketua tim Sen ketika dia berbicara tentang makhluk buas itu dan jelas bahwa dia tidak berbohong. Jadi, ada apa dengan situasi saat ini? Jika mereka berencana membasmi makhluk buas itu, semua tindakan mereka sebelumnya juga tidak masuk akal. Apakah mereka benar-benar mengepung desa itu hanya karena ingin menjaga keamanan penduduknya? Tetapi jika memang demikian, mengapa mereka membuang-buang semua upaya itu untuk sepenuhnya mengisolasi desa dari dunia luar? Lin Fan berusaha keras menghubungkan berbagai petunjuk, tetapi ia tetap tidak bisa memahami pemikiran apa yang dimiliki oleh persekutuan tentara bayaran. Seolah-olah mereka sama sekali tidak memiliki rencana. Tapi itu tidak masuk akal. Persekutuan tentara bayaran sudah sampai sejauh ini, dan jika mereka tidak punya rencana, lalu untuk apa semua ini? Mengapa mereka melakukan semua eksperimen itu? Lin Fan mulai merasa semakin jengkel dan bingung saat memikirkan semua ini, tetapi dia dengan cepat mengusir pikiran-pikiran itu dari benaknya. Apapun rencana mereka, hanya ada satu hal yang harus dia lakukan saat ini. Dia berencana masuk ke dalam gua untuk melihat jenis binatang apa itu, tetapi dia tidak bisa melakukannya karena ada tim yang menjaga bagian luar gua. Namun, jika tim itu masuk ke dalam gua sekarang, yang harus dia lakukan hanyalah mengikuti mereka dari belakang. Dia tidak yakin apakah mantra ilusinya akan berhasil melawan para kultivator tingkat tinggi ini. Tetapi karena mereka sedang teralihkan perhatiannya oleh hal lain, akan mudah baginya untuk mengikuti mereka. Jadi dia menunggu beberapa saat sampai tim persekutuan tentara bayaran bersiap-siap. Ketika mereka akhirnya siap memasuki gua, dia tetap tidak bergerak, menunggu mereka masuk ke dalam gua terlebih dahulu. Sebagai kultivator tingkat tinggi, mereka tidak perlu menggunakan obor karena mereka dapat melihat dalam gelap, jadi mereka langsung masuk tanpa rasa khawatir. Selama itu semua, Lin Fan mengamati dan menunggu sampai dia tidak bisa lagi melihat mereka dari luar gua sebelum akhirnya bergerak. Dia memastikan untuk menjaga jarak di antara mereka saat dia mengikuti mereka lebih dalam ke dalam gua. Mengenai kemungkinan kehilangan mereka, dia sama sekali tidak khawatir karena dia telah mengirim boneka Greenie untuk mengikuti mereka. Selama boneka Greenie bersama kelompok ini, akan mudah baginya untuk mengikuti mereka. Setelah berjalan sekitar 10 menit, mereka masih belum menemukan apapun. Gua ini sama sekali berbeda dari gua tempat Lin Fan menemukan makhluk lain. Ini adalah gua yang lengkap dengan beberapa jalur berbeda dan beberapa jalan buntu. Gua ini mirip dengan gua yang pernah digunakan para bandit sebagai tempat persembunyian mereka sebelumnya. Saat Lin Fan mengikuti mereka, dia mulai menyesali keputusannya untuk memfokuskan seluruh perhatiannya pada kelompok tentara bayaran alih-alih mengirimkan pasukan boneka di depan mereka untuk menjelajahi medan. Jika dia melakukan itu, dia akan dapat memahami situasi dengan lebih baik. Akan lebih membantu lagi jika dia menjelajahi area di sekitar pintu masuk untuk melihat apakah ada pintu masuk lain ke gua tersebut. Lagi pula, tidak ada salahnya memiliki jalur pelarian lain jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Namun setelah 10 menit berikutnya, mereka tetap tidak dapat menemukan satu pun barang. Pada saat itulah ketua tim Sen akhirnya menghentikan kelompoknya dan meminta mereka beristirahat untuk menilai situasi. Lin Fan melakukan hal yang sama pada saat itu dan mengirimkan mata-mata boneka Greenie ke daerah tersebut. Saat kelompok serikat tentara bayaran berhenti, mereka mulai mendiskusikan perpecahan yang akan menjadi masalah bagi Lin Fan, tetapi ada sesuatu yang menghentikan mereka. Kelompok tentara bayaran telah berpencar selama istirahat mereka dan beberapa anggotanya berkeliaran. Saat mereka berkeliaran, salah satu dari mereka tanpa sengaja menendang sesuatu di tanah. Saat mereka melihat ke bawah, mereka tak kuasa menahan seruan kaget. Bab 196 Binatang Berbahaya 2. Begitu teriakan itu terdengar, hal itu langsung menarik perhatian semua orang di dalam gua. Mereka semua menoleh ke arah penjaga persekutuan tentara bayaran itu dan ketika mereka mengikuti arah pandangannya untuk melihat apa yang sedang dilihatnya, mereka semua pun ikut terkejut. Dalam situasi ini, orang biasanya akan mengharapkan tulang-tulang korban dari binatang buas berbahaya yang tinggal di dalam gua ini, tetapi kali ini bukan itu yang ditemukan. Sebaliknya, yang terlihat adalah sebuah kepala kecil yang terpenggal, dengan mata masih terbuka lebar karena terkejut dan ketakutan, yang menatap ke arah penjaga persekutuan tentara bayaran itu. Berdasarkan penampakan kepala tersebut, jelas bahwa itu adalah kepala seorang anak yang terpenggal. Sedangkan untuk seberapa baru kondisinya, masih ada darah yang menetes dari leher yang terputus. Ketua tim Sen hendak memberi perintah agar dia diam, tetapi kemudian dia memperhatikan sesuatu. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak melihat kepala itu lagi dan ia mendapati bahwa itu adalah kepala seseorang yang ia kenal.
Kelompok yang dipimpinnya adalah kelompok aksi elit dari persekutuan tentara bayaran. Seharusnya sudah jelas dari tingkat kultivasi rata-rata mereka, jenis pelatihan apa yang telah mereka jalani. Orang-orang seperti mereka tidak akan terkejut dengan hal-hal yang biasanya mengejutkan orang lain karena mereka telah dilatih untuk menekan emosi mereka pada saat-saat seperti ini. Jadi, bahkan jika mereka melihat kepala yang terpenggal, mereka seharusnya bereaksi seperti ini. Alasan mengapa penjaga persekutuan tentara bayaran itu bereaksi seperti itu adalah karena dia mengenali kepala yang secara tidak sengaja ditendangnya. Itu adalah kepala putranya. Setelah beberapa saat terbius oleh keterzenjingan ini, air mata menggenang di mata penjaga serikat tentara bayaran itu dan dia hampir menangis terseduh-seduh, tetapi ketua tim Sen bereaksi lebih cepat darinya. Sebelum dia berlutut dan mulai menangis, ketua tim Sen segera berlari dan memeluknya sambil menutup mulutnya, memastikan dia tidak mengeluarkan suara sedikitpun. Meskipun hal itu menyakitinya, dia harus menanggungnya karena dia tahu bahwa ini demi kebaikan tim mereka. Setelah beberapa saat, pria yang ditahannya akhirnya berhenti gemetar dan perlahan sadar kembali. Masih ada ekspresi kesedihan yang mendalam di matanya, tetapi juga ada ekspresi amarah dan keinginan untuk membalas dendam yang juga memenuhi matanya. Ketua tim Sen tahu bahwa meskipun emosinya masih tidak stabil, setidaknya dia akan mampu tetap tenang agar tidak membahayakan yang lain. Setelah melepaskannya, dia tak kuasa bertanya, "Kapan terakhir kali Anda melihat putra Anda?" Penjaga persekutuan tentara bayaran itu gemetar, tetapi dia tetap berkata dengan suara tenang, "Aku melihatnya sebelum berangkat menjalankan misi ini. Aku bahkan membaringkannya di tempat tidur dan mencium keningnya sebelum pergi." Semakin banyak dia berbicara, semakin suaranya bergetar hingga dia hampir kehilangan kendali lagi. Kali ini, dua penjaga persekutuan tentara bayaran lainnya sudah bergerak ke sisinya untuk membantunya sebagai tindakan pencegahan, jadi ketua tim Sen tidak melakukan apapun sendiri. Sebaliknya, ketua tim Sen mengalihkan perhatiannya kepada Guru Feng yang hanya berdiri di sana dengan ekspresi tenang di wajahnya dan bertanya, "Apakah Anda tahu sesuatu tentang ini?" Makna di balik suaranya jelas. Dia jelas menyiratkan bahwa Guru Feng entah bagaimana terkait dengan hal ini. Master Feng hanya mengangkat bahu dan berkata, "Aku sama terkejutnya dengan kalian semua. Lagi pula, aku bahkan tidak tahu apa latar belakang ceritanya. Bukankah itu hanya kepala seorang penduduk desa biasa yang diserang?" Penjaga persekutuan tentara bayaran yang tidak stabil secara emosional itu menatap tajam Tuan Feng ketika dia mengatakan ini, tetapi dia dihentikan oleh dua orang lainnya di sisinya. Ketua tim Sen mengangkat tangannya memberi isyarat agar semua orang tenang sambil terus menatap Guru Feng. Setelah terdiam cukup lama, akhirnya dia berkata, "Kau pikir kau bisa lolos begitu saja dengan hal seperti?" Sebelum dia selesai bicara, terdengar suara dari terowongan di belakangnya. "Ki, ki, ki." Itu adalah suara yang sangat aneh dan jelas bukan suara manusia. Terdengar seperti suara jahat iblis, tetapi jika didengarkan dengan saksama, akan terasa seperti tawa. Seluruh penjaga persekutuan tentara bayaran langsung meningkatkan kewaspadaan mereka begitu mendengar suara itu. Mereka menghunus senjata dan menoleh ke arah sumber suara tersebut, sama sekali mengabaikan Tuan Feng. Tentu saja, tidak semuanya mengabaikan Guru Feng. Dengan isyarat tangan dari ketua tim Sen, beberapa penjaga bergerak mendekat dan mengepung Guru Feng dengan senjata terangkat. Jelas sekali bahwa mereka berada di sana untuk mencegah Guru Feng melakukan apapun. Tuan Feng memperhatikan semua itu, tetapi dia hanya berdiri di sana seolah-olah tidak peduli apapun. Dia bahkan tidak repot-repot mengeluarkan senjatanya dan hanya berdiri di sana dengan santai. Setelah beberapa detik, terdengar suara langkah kaki dari depan mereka dan berdasarkan bunyinya, jelas bahwa sesuatu sedang mendekati mereka. Karena telah dilatih untuk situasi seperti ini, para penjaga persekutuan tentara bayaran mulai bergerak hingga mereka membentuk formasi yang dapat melindungi diri dari apapun yang mendekati mereka dari depan. Namun, yang mengejutkan mereka, suara langkah kaki itu tiba-tiba berhenti. Setelah menunggu selama 1 menit penuh, tidak terdengar suara lain dari depan mereka. Semua penjaga dari persekutuan tentara bayaran hanya bisa mengerutkan alis mereka sambil menunggu, tetapi tetap saja tidak ada yang keluar. Mungkinkah apapun yang menyerang mereka telah merasakan jumlah mereka yang banyak dan kemudian melarikan diri? Saat mereka berdiri di sana dengan tenang menunggu sumber suara itu muncul, mereka tak bisa menahan perasaan semakin tegang dan canggung. Jika makhluk yang tadinya bergerak mendekati mereka benar-benar lari, apa yang harus mereka lakukan? Mereka adalah regu yang dibentuk untuk memburu makhluk ini, jadi tugas mereka adalah membunuhnya. Jadi, jika makhluk itu melarikan diri, sudah sepatutnya mereka mengejarnya untuk membunuhnya. Namun, situasi saat ini terlalu aneh. Lagi pula, terlalu banyak variabel yang tidak diketahui sehingga mereka tidak dapat mengejar makhluk itu dengan aman. Jika mereka mengejarnya sekarang, tampaknya sangat mungkin mereka akan terjebak dalam perangkap. Namun, bukan berarti mereka bisa tinggal di sini begitu saja tanpa melakukan apapun.
Setelah hening cukup lama, Ketua Tim Sen akhirnya memberi isyarat kepada dua penjaga untuk maju memeriksa situasi. Kedua orang ini berada di alam pengumpul Ti ketujuh dan sudah terbiasa dengan hal ini, seperti yang ditunjukkan oleh baju zirah berat yang mereka kenakan. Mereka meningkatkan perisai energi spiritual di sekitar diri mereka sebelum bergerak maju selangkah demi selangkah untuk memeriksa situasi di depan mereka. Selama waktu ini, mereka yang berada di belakang semuanya meningkatkan kewaspadaan. Mereka yang berada di depan formasi mengangkat senjata mereka untuk bersiap menyerbu ke depan dan membantu mereka kapan saja. Sementara mereka yang berada di belakang semuanya mengangkat senjata jarak jauh untuk memberikan tembakan perlindungan bagi mereka. Saat keduanya melangkah maju selangkah demi selangkah, tak terdengar apapun selain detak jantung mereka karena mereka bergerak tanpa suara sedikitpun. Setelah berjalan sekitar 10 meter, mereka hendak berbalik untuk memberi isyarat bahwa tidak ada apapun di depan. Namun, tepat sebelum mereka sempat berbalik, tiba-tiba ada dua pasang cakar yang turun dari atap di atas mereka. Sebelum mereka sempat mengeluarkan suara, sebelum sekutu mereka dapat memberikan bantuan, cakar-cakar itu tiba-tiba memutar kepala mereka, mematahkan leher mereka. Tetapi makhluk yang telah membunuh mereka belum selesai dengan mereka. Dengan gerakan yang lebih mengerikan, makhluk itu mencabut kepala mereka dari leher dan menarik keluar tulang belakang mereka sebelum jatuh ke tanah. Cara makhluk itu memegang duri-durinya, hampir seolah-olah ia menggunakannya seperti pedang. Tetapi makhluk itu tidak terus memegang duri-durinya, melainkan mengangkatnya untuk melemparkannya seperti tombak ke arah penjaga persekutuan tentara bayaran. Mereka yang berada di depan mengangkat perisai untuk menghalangi serangan itu. Tetapi dengan kekuatan duri yang dilemparkan makhluk itu dan dengan energi spiritual yang mengelilingi mereka, duri-duri itu menembus perisai dan mengenai mereka yang berdiri di belakang mereka. Setelah menembus, duri-duri itu menusuk tepat ke tubuh mereka dan memaku mereka ke tanah seperti boneka kain. Semua orang terkejut ketika melihat ini karena mereka tahu bahwa jika itu terjadi pada mereka, mereka juga tidak akan mampu menghalangi makhluk ini. Mata Ketua Tim Sen terbelalak kaget saat melihat ini, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak boleh ragu-ragu. Makhluk yang mereka buru jauh lebih kuat daripada yang dilaporkan. Setidaknya, makhluk ini berada di alam pengumpulan Ki ke-8, sama seperti dirinya. Tidak ada peluang sama sekali bagi bawahannya untuk menghadapi makhluk ini. Jadi satu-satunya pilihan adalah dia maju dan menghadapi makhluk itu sendiri. Namun setidaknya, dia tidak harus menghadapi makhluk ini sendirian. Itu karena Guru Feng yang bersamanya juga seorang kultivator alam pengumpul Ki tingkat ke-8. Dia percaya bahwa selama mereka berdua bekerja sama, mereka akan mampu menaklukkan dan membunuh makhluk ini. Lalu Ketua Tim Sen menoleh ke Guru Feng dan berkata, "Guru Feng, kita harus menangani makhluk ini sendiri atau korban jiwa akan terlalu banyak." Master Feng telah mengamati semua ini dengan santai. Tetapi mendengar Ketua Tim Sen berbicara kepadanya, dia mengangguk dan akhirnya mengeluarkan senjata sebelum berkata, "Baiklah, mari kita lakukan ini." Ketua Tim Sen terkejut betapa mudahnya Guru Feng setuju setelah perlakuannya terhadap mereka sepanjang perjalanan ini, tetapi dia mengerti setelah memikirkannya. Lagi pula, ini juga merupakan situasi berbahaya bagi Guru Feng. Jika dia ingin melarikan diri, satu-satunya pilihannya adalah bekerja sama dengannya untuk mengalahkan makhluk ini, jadi dia tidak punya pilihan lain. Dengan pemikiran itu, Ketua Tim Sen maju untuk menghadapi makhluk tersebut. Yang tidak ia sadari adalah senyum licik yang terpampang di wajah Guru Feng saat ia mengikutinya. Bab 197 Binatang Berbahaya 3. Para penjaga persekutuan tentara bayaran menyingkir untuk memberi jalan bagi Ketua Tim Sen dan Guru Feng. Setelah melakukan gerakan pertamanya, makhluk itu hanya berdiri di sana mengamati kelompok persekutuan tentara bayaran tanpa melakukan apapun. Namun setelah melihat Ketua Tim Sen dan Guru Feng melangkah maju, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara, ki. Ini adalah suara yang pernah mereka dengar sebelumnya, jadi mereka sekarang dapat memastikan bahwa makhluk inilah yang mengeluarkan suara itu. Namun yang tidak mereka mengerti adalah bagaimana makhluk itu bisa bersembunyi di atap tanpa mereka sadari. Bahkan jika makhluk itu bisa sampai ke atap tanpa mengeluarkan suara, mengapa mereka tidak menyadarinya? Saat mereka bergerak maju, kedua pengintai itu memastikan untuk memeriksa setiap bagian gua di sekitar mereka, termasuk langit-langitnya. Jadi mengapa mereka tidak menyadari makhluk yang bersembunyi di sana sampai makhluk itu menyerang mereka secara tiba-tiba? Namun, tidak ada waktu untuk memikirkan hal ini karena merawat makhluk ini menjadi prioritas utama. Maka Ketua Tim Sen dan Guru Feng maju ke depan kelompok untuk menghadapi makhluk itu. Ketika makhluk itu melihat mereka berdiri di sana, ia menunjukkan sikap waspada seolah-olah dapat merasakan bahaya yang datang dari mereka. Namun, jika diperhatikan lebih dekat, akan terlihat bahwa mata makhluk itu lebih tertuju pada Guru Feng daripada Ketua Tim Sen. Melihat makhluk itu tidak bergerak, Ketua Tim Sen berkata, "Kau pergi ke kiri dan aku ke kanan. Kita akan mencoba menangkapnya lengah dari berbagai sudut."
Master Feng memberikan respons berupa suara, sebelum menjauh dari ketua tim Shen. Mereka berdua pergi ke sisi gua yang berlawanan sebelum bergerak menuju makhluk itu. Makhluk itu melihat ini dan mundur selangkah sebelum merendahkan tubuhnya seolah-olah hendak menerjang ke depan. Namun, ia hanya tetap di sana membungkus seolah-olah bersiap menyerang tanpa benar-benar menyerang. Baik ketua tim Shen maupun guru Feng mampu mendekati binatang buas itu tanpa banyak kesulitan. Ketika mereka akhirnya mendekat, mereka pun akhirnya bisa melihatnya dengan jelas. Makhluk ini memiliki tubuh yang berbeda dari makhluk buas manapun yang pernah mereka lihat sebelumnya. Bahkan, sederhananya, makhluk ini memiliki tubuh yang lebih mirip manusia daripada makhluk buas. Makhluk buas ini seluruhnya tertutup kulit hitam pekat seperti tinta dan tidak ada ciri khas lain selain beberapa urat putih yang berdenyut di tubuhnya. Satu-satunya hal yang istimewa tentangnya adalah wajahnya yang memiliki dua mata putih besar berbentuk segitiga dan mulut lebar yang dipenuhi gigi tajam serta lidah panjang yang menjulur keluar. Namun, tidak ada waktu untuk memikirkan hal ini karena makhluk buas itu kini berada dalam jangkauan pedang mereka. Ketua tim Shen adalah orang yang pertama kali maju menyerang, tetapi itu hanya karena guru Feng memperlambat langkahnya di detik terakhir untuk membiarkan Shen menyerang di depannya. Ketua tim Shen menyadari hal ini dari sudut matanya, tetapi sudah terlambat baginya untuk berbuat apa-apa karena dia sudah menyerang monster itu. Jadi satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah mengayunkan pedangnya sekuat tenaga ke arah monster itu. Namun sebelum ia menyelesaikan ayunannya, tiba-tiba ia merasakan sesuatu menghantamnya dari belakang. Kekuatan itu cukup besar dan mendorongnya tepat ke arah binatang buas itu, menyebabkan ayunannya meleset. Makhluk buas itu juga menyadari hal ini dan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengayunkan cakarnya ke arah ketua tim Shen, benar. Bukan hanya satu cakar yang diayunkan ke arah ketua tim Shen, melainkan kedua cakarnya. Ketua tim Shen mengerutkan alisnya ketika ini terjadi, tetapi dia adalah kultivator tingkat tinggi, jadi dia bukan orang yang lemah. Dia mampu memutar tubuhnya di detik terakhir dan menggunakan pedangnya untuk menangkis cakar tersebut. Namun karena ia lengah akibat didorong dari belakang, cakar-cakar itu menggores pedangnya dan tetap mengenai bahunya. Dengan kekuatan cakaran itu, dia terlempar akibat goresan di bahu, dan jatuh ke pelukan bawahannya di belakangnya. Namun, ketua tim Shen mampu pulih dengan cepat karena hanya mengalami luka ringan karena ia telah memblokir sebagian besar serangan. Begitu ia mendapatkan kembali keseimbangannya, ia langsung mendongak ke arah binatang buas itu untuk melihat apa yang telah terjadi. Namun, saat ia mendongak, ia tak kuasa menahan rasa terkejutnya. Itu karena guru Feng saat ini berdiri tepat di samping binatang buas itu dan binatang buas itu tidak melakukan apapun padanya. Seolah-olah, mereka berada di pihak yang sama. Feng Yuze, apa maksud semua ini? Dia tidak lagi memanggil pria itu dengan sebutan Tuan Feng karena pria itu telah kehilangan semua kualifikasi untuk dihormati sebagai seorang Tuan Feng. Guru Feng hanya menatapnya dan menggelengkan kepalanya sebelum berkata, apakah kamu masih belum mengerti apa yang terjadi setelah melihat semua ini? Seharusnya sudah jelas apa yang sedang terjadi di sini. Tubuh ketua tim Shen tersentak ketika mendengar ini sebelum dia menunjuk ke arahnya dan berkata, apakah kau mengerti apa yang kau lakukan? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa persekutuan tentara bayaran akan membiarkanmu lolos begitu saja? Master Feng tak kuasa menahan senyum mengejek ketika mendengar hal itu. Dia menatap ketua tim Shen dan berkata, aku tidak pernah menyangka kau sebodoh ini. Seharusnya sudah jelas situasinya berdasarkan apa yang telah terjadi. Apa kau benar-benar berpikir bahwa persekutuan tentara bayaran berada di pihakmu? Ketua tim Shen dan seluruh penjaga persekutuan tentara bayaran gemetar ketika mendengar ini. Ketua tim Shen berkata dengan suara gemetar, apa maksudmu dengan ini? Tuan Feng hanya menggelengkan kepalanya lagi sebelum berkata kepada binatang itu, berikan mereka hadiah yang telah kau siapkan untuk mereka. Makhluk itu hanya mengangguk bodoh sebelum berbalik dan kembali masuk lebih dalam ke terowongan. Seandainya mereka dalam keadaan sadar dan tidak terguncang, ketua tim Shen dan kelompoknya pasti akan menyadari bahwa ini adalah waktu terbaik untuk lari. Namun, mereka benar-benar terguncang dan tidak yakin apakah ada makhluk lain di dalam gua bersama mereka, sehingga mereka tidak berani bergerak. Mereka hanya menunggu sampai makhluk itu kembali dengan membawa banyak barang di tangannya. Master Feng melambaikan tangannya dan makhluk itu melemparkan benda-benda itu ke kaki ketua tim Shen dan para penjaga persekutuan tentara bayaran lainnya. Para penjaga persekutuan tentara bayaran tanpa sadar mundur selangkah ketika benda-benda itu berguling. Tetapi ketika mereka melihat apa yang telah dilemparkan, mereka tanpa sadar maju selangkah lagi. Mereka dengan hati-hati melihat benda-benda di tanah untuk memastikan mata mereka tidak salah lihat sebelum tiba-tiba mereka jatuh ke tanah untuk mengambil benda-benda itu dan memeluknya. Saat mereka memeganginya, mereka tak kuasa menahan air mata yang terus mengalir dari mata mereka. Itu karena yang dilemparkan adalah lebih banyak kepala, persis seperti yang sebelumnya. Namun, kepala-kepala ini bukan sekadar kepala biasa.
Kepala-kepala ini adalah kepala-kepala yang sudah mereka kenal, sama seperti yang sebelumnya. Itu karena kepala-kepala itu adalah kepala anggota keluarga mereka, istri mereka, anak-anak mereka, orang tua mereka, saudara kandung mereka, kepala setiap anggota keluarga mereka telah dilemparkan tepat di depan mereka. Bahkan ketua tim Sen pun tak kuasa menahan tangis saat melihat kepala istri dan kedua anaknya dilemparkan di depannya. Mereka semua langsung menangis terseduh-seduh tanpa henti sambil memeluk kepala anggota keluarga mereka. Namun, bahkan ketika mereka berada dalam keadaan rentan ini, Tuan Feng dan binatang buas itu tidak melakukan gerakan apapun. Sebaliknya, Tuan Feng hanya memperhatikan mereka dengan senyum kejam di wajahnya seolah-olah dia menikmati hal ini. Setelah sekian lama, para anggota kelompok ketua tim Sen perlahan tersadar dan berhenti menangis. Mata mereka dipenuhi kebencian dan keinginan untuk membalas dendam saat mereka menoleh ke arah Guru Feng. Ketua tim Sen memimpin anak buahnya sambil berteriak, "Feng Yuze, apa yang kau lakukan? Jangan berani-beraninya kau berpikir untuk mati tanpa rasa sakit." Guru Feng hanya mengangkat bahu dan berkata, "Hanya denganmu." Energi spiritual ketua tim Sen meledak bersamaan dengan amarahnya ketika mendengar ini. Tanpa mempedulikan nyawanya sendiri, dia menyerbu ke arah Guru Feng dan binatang buas itu sambil berteriak, "Para prajurit, ikuti aku. Kita akan membalas dendam sekarang juga." Semua pria di belakangnya mengangkat senjata mereka dan juga memancarkan energi spiritual saat mereka menyerbu bersama pemimpin tim Sen. Seluruh energi spiritual mereka berkumpul di sekitar ketua tim Sen saat mereka membentuk formasi yang memusatkan semua kekuatan mereka padanya. Dia mengambil semua kekuatan ini dan mengumpulkannya ke satu titik yang diarahkan ke Guru Feng. Dengan seluruh kekuatan mereka yang terkumpul, serangan ini bahkan mampu mengalahkan kultivator alam pengumpul Ki ke-9. Dia yakin bahwa serangan ini akan membunuh Guru Feng yang hanya berada di alam pengumpul Ki ke-8. Sekalipun Guru Feng menyuruh binatang buas itu untuk memblokir serangan ini, ketua tim Sen tetap yakin bahwa dia akan mampu membunuh binatang buas itu dan kemudian membunuh Guru Feng. Tidak ada yang bisa menghentikan serangan mereka yang dipenuhi amarah saat itu. Namun sayang sekali, memang ada sesuatu yang bisa menghentikan mereka. Seperti yang diperkirakan, makhluk itu berdiri di depan Guru Feng dan mengangkat tangannya untuk menghentikan ketua tim Sen dan kelompoknya. Ketika kedua pihak bertabrakan, ada momen keseimbangan sebelum ketua tim Sen dan anak buahnya terdorong mundur oleh kekuatan cakar binatang buas itu. Setelah mundur beberapa langkah dan akhirnya menstabilkan diri, seluruh kelompok ketua tim Sen memuntahkan seteguk darah untuk menunjukkan bahwa mereka menderita luka dalam. Ketua tim Sen mendongak menatap makhluk itu dengan ekspresi terkejut saat menyadari sesuatu. Ia berkata perlahan, "Makhluk ini bukan berada di alam pengumpulan Ki ke-8, sebenarnya ia berada di alam pengumpulan Ki ke-9. Semua anak buahnya juga memandang binatang buas itu dengan ekspresi terkejut. Guru Feng menyeringai mengejek setelah mendengar itu sambil berkata, "Sepertinya kau benar-benar masih belum mengerti apa yang sedang terjadi." Bab 198 Belalang Sembah mengintai jangkrik, tanpa menyadari burung Oriole di belakangnya. Kali ini, ketua tim Sen tidak menyerang binatang buas atau Guru Feng, melainkan bertanya, "Apa maksudmu? Apa yang tidak kami mengerti?" Guru Feng tersenyum sama seperti saat berkata, "Apakah kau benar-benar berpikir semua ini terjadi tanpa alasan?" Ketua tim Sen dan seluruh anak buahnya mengerutkan alis mereka ketika mendengar hal ini. Apa maksudnya dengan ini? Mereka telah mengabdikan hidup mereka untuk persekutuan tentara bayaran dan sekarang persekutuan tentara bayaran itu mencoba membunuh mereka dengan makhluk buas ini. Bagaimana semua ini bisa masuk akal? Melihat raut wajah mereka, Guru Feng menggelengkan kepalanya sebelum berkata, "Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa kami akan membiarkan pengkhianat seperti kalian pergi?" Ketua tim Sen dan anak buahnya semakin mengerutkan alis ketika mendengar ini. Ketua tim Sen bertanya, "Apa maksudmu dengan pengkhianat? Kapan kami pernah mengkhianati persekutuan tentara bayaran?" Kali ini, Guru Feng tidak lagi menunjukkan ekspresi jijik yang sama seperti yang terlihat di wajahnya selama ini. Kali ini, Guru Feng berkata dengan serius, "Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kami tidak tahu apa yang telah kau lakukan? Apakah kau ingat misi yang kami berikan kepadamu sebulan yang lalu?" Ketua tim Sen awalnya menunjukkan ekspresi bingung, tetapi setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba menunjukkan ekspresi mengerti saat mengingat misi yang disebutkan oleh Guru Feng. Itulah misi yang sengaja mereka pilih untuk gagal. Itu karena misi tersebut melibatkan penculikan anak-anak. Meskipun mereka telah berjanji setia kepada persekutuan tentara bayaran, ada hal-hal yang menyentuh batas kesabaran mereka. Mereka masih memiliki hati nurani sebagai manusia, sehingga mereka tidak tega melakukan misi ini. Jadi, sebagai gantinya, mereka mencari alasan untuk menggagalkan misi ini. Mereka mengira masalah ini sudah selesai karena atasan mereka telah menerima alasan mereka, tetapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya.
Ketua Tim Sen berkata dengan ekspresi muram di wajahnya, meskipun kami telah bersumpah setia kepada persekutuan tentara bayaran, bukan berarti kami akan berhenti menjadi manusia. Sebaliknya, bukankah seharusnya dikatakan bahwa kalianlah yang telah mengkhianati persekutuan tentara bayaran karena memerintahkan hal seperti ini? Jika bukan karena keluarga kami pasti akan mengabaikan semuanya dan melaporkan kalian ke markas besar persekutuan tentara bayaran. Master Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidakkah kau lihat ini? Tidakkah kau lihat sama sekali? Ini adalah pengkhianatan total terhadap persekutuan tentara bayaran. Kau jelas-jelas menggigit tangan yang memberimu makan. Wajah Ketua Tim Sen semakin muram saat dia berkata, apakah kau sudah benar-benar kehilangan kemanusiaanmu? Kau tidak mewakili persekutuan tentara bayaran dan kau tidak akan lolos begitu saja. Master Feng menatapnya dengan tatapan dingin dan berkata, apakah kau pikir kau bisa mewakili persekutuan tentara bayaran? Apakah kau pikir apapun yang kau katakan itu penting? Setelah terdiam sejenak, dia menambahkan, bahkan jika kau tidak mau melakukan pekerjaan itu, masih banyak orang lain yang mau. Jadi kau tidak perlu hidup lebih lama lagi. Wajah Ketua Tim Sen meringis ketika mendengar ini dan dia meraung, kau. Feng Yuze, tidakkah kau pikir bahwa... Sebelum dia selesai bicara, Guru Feng sudah melambaikan tangannya dengan ekspresi dingin di wajahnya. Dengan lambaian tangannya, makhluk itu akhirnya melangkah untuk pertama kalinya. Monster itu tidak pernah bergerak untuk menyerang mereka dan hanya menerima serangan mereka secara pasif. Tetapi sekarang setelah ia mulai bergerak, Ketua Tim Sen tahu bahwa ini adalah situasi yang berbahaya. Saat monster itu menyerang mereka, Ketua Tim Sen segera mengangkat pedangnya dan meraung, formasi B. Begitu anak buahnya di belakangnya mendengar ini, mereka segera mengubah formasi. Namun, alih-alih membentuk formasi segitiga dengan titik tengah di tempat Ketua Tim Sen berada, mereka sekarang menyebar membentuk segi enam. Setiap orang berjarak ideal satu sama lain dan mereka membentuk jalinan heksagon di antara mereka. Setelah mereka membentuk formasi tersebut, mereka semua melepaskan energi spiritual mereka untuk menggambar garis-garis heksagon sebelum heksagon yang mereka bentuk di antara mereka naik ke udara. Semua heksagon ini berkumpul di tempat Ketua Tim Sen berdiri, menghalanginya dari monster tersebut. Makhluk itu mengangkat kedua cakarnya dan menariknya ke belakang sebelum menusukkan keduanya secara bersamaan ke arah heksagon di depan Ketua Tim Sen. Terdapat total 10 heksagon yang telah dibentuk dengan energi spiritual dari semua bawahannya, dan serangan binatang buas itu telah menembus 8 di antaranya. Hanya tersisa 2 heksagon yang memisahkan pemimpin Tim Sen dengan binatang buas itu karena cakar binatang buas tersebut telah dihentikan. Setelah 8 dari bentuk heksagon itu hancur, banyak bawahannya di belakangnya juga jatuh karena telah menggunakan seluruh energi spiritual mereka. Semua formasi kelompok Ketua Tim Sen dikatakan memiliki tingkat kekuatan yang sama dengan kultivator di alam pengumpulan Ki ke-9. Tetapi ketika menghadapi monster yang benar-benar berada di alam pengumpulan Ki ke-9 ini, mereka menyadari bahwa itu tidak benar. Sekalipun memiliki tingkat kekuatan yang sama, energi spiritual mereka tidak akan mampu menandingi energi spiritual seorang kultivator alam pengumpul Ki ke-9 sejati. Namun sudah terlambat bagi mereka untuk mempertimbangkan hal ini karena pihak lawan jelas ingin membunuh mereka. Jadi, dengan sedikit penundaan yang tercipta karena berhasil memblokir serangan monster itu, Ketua Tim Sen mengumpulkan semua energi spiritual yang tersisa dan menyerang leher monster tersebut. Sayang sekali, makhluk itu bergerak jauh lebih cepat darinya. Sekalipun dia berhasil mengejutkan monster itu dengan menangkis serangannya, dia tetap tidak mampu melancarkan serangan yang tepat. Yang bisa dia lakukan hanyalah sedikit menggores leher monster itu dan mengeluarkan sedikit darah sebelum mengayunkan pedangnya ke tanah. Dengan kecepatan luar biasa, binatang buas itu mundur ke tempat Guru Feng berada sebelum mengangkat cakarnya untuk menyentuh lehernya yang memiliki sedikit luka. Makhluk itu mengikis sedikit darahnya dengan cakar yang sebelumnya menjilatnya, lalu menatap Ketua Tim Sen dengan tatapan membunuh. Ia tak percaya bahwa makhluk lemah seperti itu mampu melukainya, hal ini telah melukai sedikit harga diri yang diberikan oleh kecerdasannya. Guru Feng juga terkejut dengan hal ini karena dia tahu bahwa makhluk ini bukan hanya berada di alam pengumpulan Ki ke-9. Melainkan di alam puncak pengumpulan Ki ke-9, hanya selangkah lagi dari alam fondasi. Kedua konsep ini sangat berbeda karena energi spiritual binatang itu telah mulai memadat menjadi energi spiritual yang hanya dapat dilihat di alam fondasi. Jadi, itu tidak bisa dibandingkan dengan energi spiritual yang dimiliki seseorang di alam pengumpulan Ki. Makhluk itu tidak langsung menyerang Ketua Tim Sen, melainkan meraung sebelum hanya berdiri di sana. Saat berdiri di sana, orang bisa merasakan bahwa aliran energi spiritual di sekitarnya mulai berubah. Energi spiritual di udara di sekitar makhluk itu mulai berputar cepat membentuk spiral di sekelilingnya saat ia mulai menyerap energi spiritual langsung dari udara. Saat itu terjadi, luka sayatan di lehernya berhenti berdarah dan mulai menutup dengan kecepatan yang terlihat. Orang bahkan bisa melihat kulit hitam terbentuk perlahan menutupi luka sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya.
Hanya dalam beberapa detik, benda itu berdiri di sana dalam kondisi sempurna seolah-olah tidak terjadi apa-apa padanya. Baik Master Feng maupun Ketua Tim Sen terkejut mendengar hal ini. Wajar jika Ketua Tim Sen terkejut dengan hal ini, tetapi mengapa Guru Feng terkejut, itu karena dia juga belum mendengar apapun tentang hal ini. Sebagai orang yang ditugaskan untuk melaksanakan eksekusi ini, dia diberi kendali atas makhluk buas itu dan diberi semua informasi tentang kemampuan makhluk tersebut. Namun, paket yang diberikan kepadanya tidak pernah menyebutkan kemampuan ini sebelumnya. Apakah itu karena mereka tidak memberitahunya atau karena para peneliti sendiri pun tidak tahu tentang hal ini? Bagaimanapun juga, sangat penting baginya untuk segera mengakhiri ini dan membawa kembali hewan buas ini untuk diperiksa karena jelas ada sesuatu yang aneh tentang hewan buas ini. Setelah sedikit linglung, Guru Feng berkata kepada binatang itu, habisi mereka dengan cepat. Binatang buas itu menatap Master Feng seolah merasakan sesuatu, tetapi kemudian berbalik ke arah Ketua Tim Sen dengan mata penuh amarah. Ia melompat keluar dengan kecepatan luar biasa yang sama seperti sebelumnya, tetapi kali ini hanya mencakar dengan satu cakar. Ia waspada terhadap Ketua Tim Sen, jadi ia ingin membiarkan satu cakarnya bebas berjaga-jaga jika Ketua Tim Sen akan mencoba melakukan sesuatu. Namun sayang sekali Ketua Tim Sen tidak memiliki trik lain yang disembunyikan. Dia telah menghabiskan seluruh energi spiritual yang dimiliki bawahannya, sehingga tidak ada lagi formasi yang bisa dia gunakan. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah menyaksikan cakar itu dan perlahan menerima kematiannya. Namun, sebelum cakar itu sempat mengenai sasaran, sebuah pedang tiba-tiba muncul entah dari mana dan menebas leher binatang buas itu. Bab 199 Serangan Balik. Semua orang terkejut melihat kemunculan tiba-tiba pedang itu karena seolah-olah muncul begitu saja dari udara. Namun, pedang ini sama sekali tidak lemah karena mereka dapat merasakan aura kuat yang terpancar darinya saat pedang itu menebas ke bawah. Makhluk itu sama sekali tidak mampu meningkatkan kewaspadaannya karena pada saat ia bereaksi terhadap pedang, pedang itu sudah menembus kulitnya. Ia mencoba melawan dengan menciptakan penghalang energi spiritual di sekitar kulitnya, tetapi ia tidak punya waktu untuk mengumpulkan energi spiritual karena pedang itu sudah menembus kulitnya. Pedang ini sama sekali tidak menjadi halangan saat menembus kulit, otot, dan tulang binatang itu, memisahkan kepalanya dari tubuhnya. Ketika semua orang akhirnya bereaksi terhadap apa yang telah terjadi, makhluk itu sudah tergeletak di tanah dalam keadaan mati dengan kepalanya terlepas dari tubuhnya. Adapun pedang yang muncul entah dari mana, kini ada pemiliknya yang memegang pedang itu. Orang ini juga muncul entah dari mana, tetapi berdasarkan aura yang dipancarkannya, dia bukanlah orang biasa. Setidaknya, baik Master Feng maupun Ketua Tim Sen dapat mengetahui bahwa orang ini lebih kuat dari mereka karena dia telah membunuh binatang buas itu dalam satu serangan. Ketua Tim Sen bahkan meragukan bahwa orang ini berada di alam dasar mengingat cara dia tiba-tiba muncul entah dari mana. Namun sebenarnya, yang dilakukan Lin Fan hanyalah menggunakan sihir ilusinya untuk menyembunyikan diri hingga ia menemukan kesempatan yang tepat untuk menyerang. Dia tidak yakin apakah itu akan berhasil ketika dia mencobanya, tetapi dia tahu bahwa dia mampu mengambil risiko ini karena dia adalah orang terkuat di sini. Dia telah menggunakan mata penilaiannya untuk memastikan hal ini. Jadi, dia telah menggunakan sihir ilusinya dan menyelinap di antara kedua sisi. Di luar dugaan, taruhannya benar-benar membuahkan hasil karena tidak seorang pun mampu melihat menembus sihir ilusinya dan dia berhasil menyelinap di antara mereka. Begitu dia sampai di sana, satu-satunya yang harus dia lakukan adalah menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Dia telah menjadi burung oriole yang bersembunyi di balik belalang sembah saat belalang sembah memburu jangkrik. Setelah menebas monster itu, Lin Fan takjub melihat pedang di tangannya. Pedang ini tentu saja adalah Grammer, pedang yang ia warisi dari kerangka di penjara bawah tanah Aphrodite. Saat ia memotong leher binatang buas itu barusan, ia hanya menggunakan sedikit energi spiritualnya karena ia hanya berharap melukai binatang buas itu dengan serangan mendadak ini. Ia yakin dapat menghadapi binatang buas itu setelah melukainya, jadi ia tidak menggunakan banyak energi spiritualnya dalam serangan ini. Dia tidak menyangka pedangnya akan menembus leher binatang buas itu. Sebagian besar pujian ini diberikan kepada kecerdasan Grammer. Dia tak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan statistik Grammer yang pernah dilihatnya sebelumnya. Pedang yang dia berikan kepada Tian-Tian hanya memiliki kekuatan serangan 10 dan sangat dihargai olehnya. Grammer di tangannya memiliki kekuatan serangan 100, seberapa kuatkah pedang di tangannya ini? Belum lagi, masih ada 4 segel lagi yang terkait dengannya. Seberapa kuat Grammer jika segelnya dibuka sepenuhnya? Belum lagi barusan, dia merasa Grammer belum menggunakan seluruh kekuatannya. Bukan karena dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat mengayunkan pedangnya ke bawah, melainkan dia bisa merasakan bahwa itu karena dia belum cukup kuat untuk mengeluarkan kekuatan penuh Grammer. Setelah terdiam cukup lama, Guru Feng akhirnya menatap Lin Fan dan bertanya dengan suara hati-hati, "Siapakah kau dan dari mana kau berasal?" Lin Fan balas menatapnya,
tetapi dia tidak repot-repot menjawab pertanyaannya karena dia tahu ada hal lain yang harus dia lakukan. Dia harus melenyapkan semua orang yang ada di sini. Benar sekali, semua orang termasuk ketua tim Sen dan kelompoknya. Dia tidak boleh meninggalkan jejak sedikit pun keterlibatannya di sini, itulah sebabnya dia sama sekali tidak menyembunyikan wajahnya. Dia telah mengamati apa yang terjadi antara kedua pihak, tetapi dia tidak yakin apa sebenarnya situasinya. Jadi, meskipun tampaknya mereka berselisih, bukan berarti dia tahu bahwa persekutuan tentara bayaran telah merencanakan untuk membunuh ketua tim Sen dan kelompoknya. Setelah hening sejenak, Lin Fan tiba-tiba melompat keluar dan menyerang Guru Feng. Dia bisa melihat bahwa ketua tim Sen dan kelompoknya benar-benar kelelahan setelah pertarungan. Jadi orang yang paling mengancamnya adalah Master Feng yang sama sekali tidak melakukan apapun selama itu. Dia tahu bahwa akan lebih baik baginya untuk menyingkirkan orang ini terlebih dahulu. Namun, Guru Feng sama sekali tidak takut Lin Fan menyerangnya. Sebaliknya, ia berkata dengan tenang, "Sen Yun, ini kartu truf terakhirmu." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba menjentikan jari dan kemudian ada tekanan yang memenuhi gua. Lin Fan langsung berhenti ketika merasakan tekanan itu menimpanya. Ini adalah tekanan yang sudah familiar baginya karena ia pernah merasakan tekanan seperti ini sebelumnya. Namun, tekanan ini setidaknya lebih lemah daripada yang pernah ia rasakan sebelumnya. Namun itu bukanlah kabar baik sama sekali karena tekanan ini tetaplah tekanan yang berasal dari seorang kultivator alam fondasi. Bersamaan dengan bunyi jentikan jari, sesosok muncul tiba-tiba di belakang Guru Feng. Sosok yang muncul tiba-tiba ini adalah orang yang melepaskan tekanan yang saat ini menekan mereka. Setelah sosok itu muncul, Guru Feng berkata sambil menyeringai mengejek, "Beginilah cara menggunakan kartu truf. Kau seharusnya menyembunyikannya sampai saat terakhir." Ketua tim Sen dan anggota tim lainnya benar-benar terkejut dengan hal ini, sama seperti saat mereka terkejut dengan kemunculan Lin Fan. Satu-satunya hal yang mereka pikirkan adalah bahwa ini semua adalah jebakan rumit yang dibuat untuk mereka oleh persekutuan tentara bayaran. Tetapi mereka tidak mengerti mengapa mereka cukup penting sehingga persekutuan tentara bayaran akan membuat jebakan semacam ini untuk mereka. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa semua ini hanyalah serangkaian kebetulan. Lebih tepatnya, semua ini adalah kesalahan Lin Fan. Lagi pula, jika Lin Fan tidak muncul, tim ketua tim Sen akan ditangani oleh monster itu sendirian. Jika Lin Fan tidak muncul, Guru Feng tidak akan terpaksa mengeluarkan penjaga alam dasar yang dikirim oleh keluarganya. Penjaga alam dasar ini sebenarnya bukan dari persekutuan tentara bayaran, melainkan seorang penjaga yang bertugas melindungi nyawa Tuan Feng jika sewaktu-waktu beliau berada dalam bahaya. Jadi, itu berarti bahwa tidak ada satupun yang terjadi setelah Lin Fan membunuh monster itu yang merupakan bagian dari rencana persekutuan tentara bayaran. Lin Fan tahu bahwa dia tidak akan mampu menghadapi kultivator alam dasar ini bahkan jika dia telah mencapai alam pengumpul Ki Puncak ke-9. Lagi pula, bahkan jika dia hanya selangkah lagi mencapai alam dasar, masih ada jurang pemisah yang sangat besar antara mereka berdua. Jika kultivator alam fondasi itu mau, dia masih bisa membunuhnya hanya dengan satu jari. Tanpa ragu-ragu, Lin Fan sekali lagi menggunakan mantra ilusi dan langsung mulai melarikan diri. Sayang sekali dia tidak bisa menyembunyikan diri dari kultivator alam fondasi. Mantra ilusi memungkinkannya menghilang dari pandangan semua orang kecuali penjaga alam fondasi ini. Lin Fan tentu saja bisa melihat ini juga dari tatapan penjaga alam dasar yang tepat mengarah padanya. Tidak perlu jenius untuk memahami bahwa dia telah terekspos, jadi tanpa ragu-ragu, dia memanggil dinding es di antara dirinya dan penjaga alam dasar. Guru Feng terkejut melihat ini dan langsung berteriak, "Apa yang terjadi di sini?" Namun penjaga alam fondasi mengabaikan semua ini. Yang dia lakukan hanyalah mengeluarkan pedang sebelum tiba-tiba mengayunkannya keluar. Pedang itu melayang tepat ke arah cermin es dan tanpa diduga, menghancurkan cermin es itu berkeping-keping. Cermin es ini tentu saja merupakan jurus cermin es yang Lin Fan dapatkan dari Shiro, tetapi cermin es ini memiliki batas. Dengan perbedaan kekuatan yang besar antara Lin Fan dan penjaga alam dasar, pertarungan ini tidak seimbang. Pedang itu sama sekali tidak berhenti setelah menembus cermin es. Pedang itu terus terbang di udara hingga menusuk Lin Fan tepat di bahunya, membuatnya terlempar hingga terhimpit di dinding. Dengan kekuatan dahsyat dari pedang terbang itu, seluruh kekuatan sihirnya tersebar dan Lin Fan pun terungkap di hadapan semua orang. Melihatnya muncul, Guru Feng memperlihatkan senyum seorang pemenang sambil menatapnya dan berkata, mencoba melarikan diri. Sungguh lelucon. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa lolos dari penjagaanku? Lin Fan memuntahkan seteguk darah dari luka dalam yang dideritanya sebelum jatuh ke tanah saat penjaga alam dasar memanggil kembali pedangnya. Guru Feng menyipitkan matanya untuk menatapnya lagi sambil bertanya, siapakah kau dan apa hubunganmu dengan Sen Yun? Jika kau menceritakan semua yang kau ketahui, ada kemungkinan aku akan membiarkanmu pergi. Lin Fan mendongak dan bertanya, siapa Sen Yun?
Master Feng mengerutkan alisnya ketika mendengar ini sebelum berkata, jika kau terus bersikap sok tangguh seperti ini, aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi padamu. Lin Fan berkata dengan serius, aku benar-benar tidak tahu siapa Shen Yun. Master Feng mendengus sebelum menoleh ke ketua tim Shen dan berkata, Shen Yun, bawahanmu ini benar-benar setia. Bahkan dalam situasi ini, dia menolak untuk meninggalkanmu. Namun, ketua tim Shen tampak bingung karena dia sendiri pun tidak tahu apa yang sedang terjadi. Lagi pula, dia sama sekali tidak tahu siapa Lin Fan. Namun, Guru Feng hanya berpikir bahwa mereka berdua berpura-pura bodoh. Ketika Guru Feng berpaling, Lin Fan perlahan mengangkat tangannya yang tersembunyi dan mengumpulkan energi sebelum menjentikkan tangannya untuk menembakkan sebatang es. Namun, sebelum bongkahan es itu sempat bergerak kemanapun, sebuah pedang terbang tiba-tiba muncul dan menghancurkan bongkahan es tersebut sebelum menusuk bahunya yang lain, melumpuhkan lengannya yang tersisa. Guru Feng terkejut melihat ini, tetapi dia bisa memahami apa yang telah terjadi. Matanya menjadi dingin saat dia berkata, sepertinya kau benar-benar ingin mati. Kemudian setelah jeda, dia berkata, kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu. Dengan anggukan kepada penjaga alam fondasi tiba-tiba melompat ke udara sebelum melemparkan pedangnya ke arah Lin Fan. Lin Fan tak berdaya saat merasakan tekanan serangan itu mendorongnya ke tanah. Ia hanya bisa menyaksikan pedang itu ditusukkan tepat ke dadanya dan kekuatan dahsyatnya meledak di sekujur tubuhnya, menghancurkan semua tulang di dadanya. Benturan itu begitu kuat sehingga lantai di bawahnya retak dan terbentuk lubang besar di bawahnya. Sepertinya ada gua lain yang berada di bawahnya sepanjang waktu dan kekuatan serangan itu telah menghancurkan tanah di bawahnya, melemparkannya ke dalam gua tersebut. Saat Lin Fan terjatuh, bercak-bercak darah berjatuhan bersamanya sebelum cahaya di matanya meredup. Setelah Lin Fan pergi, Master Feng berbalik tanpa melihat ketua tim Shen dan berkata, habisi mereka semua yang tersisa juga. Dengan satu jentikan tangan dari penjaga alam fondasi, ketua tim Shen dan timnya telah dipenggal kepalanya. Setelah selesai, Guru Feng dan pengawal alam dasarnya menghilang bersama tubuh binatang buas itu. Bab 200 Kolam Air Jernih. Saat Lin Fan membuka matanya, ia tanpa sadar memuntahkan seteguk besar darah. Setelah memuntahkan seteguk darah, dia tak kuasa menahan napas lega. Konfrontasi barusan sangat dekat dan dia hampir mati, jika dia tidak memiliki sistem itu, dia mungkin benar-benar mati. Sebenarnya, dia memang sempat mati selama beberapa detik, tetapi barang yang dibelinya mampu menghidupkannya kembali sebelum dia benar-benar mati. Dan lebih tepatnya, bukan sistemnya yang menyelamatkannya, melainkan sistem Dungeon Master. Di detik-detik terakhir, Lin Fan menghabiskan sebagian besar DP yang tersisa untuk sebuah barang khusus yang telah ia temukan beberapa waktu lalu. Barang itu adalah pil yang dapat menyembuhkan semua luka fatalnya setelah beberapa saat. Tentu saja, ada pil yang bisa menyembuhkan luka fatalnya seketika, tetapi harganya terlalu mahal baginya dengan persediaan DP yang dimilikinya saat ini. Dia hanya mampu membeli pil yang memiliki efek tertunda ini karena kekurangan ini mengurangi jumlah DP yang harus dikeluarkan. Namun, penundaan efek tersebut juga membantunya menyembunyikan fakta bahwa dia masih hidup. Karena dia telah mati selama periode singkat itu, penjaga alam fondasi mengira dia sudah mati dan tidak mengejarnya. Jika tidak, dia akan benar-benar berada dalam masalah. Setelah meluangkan beberapa saat untuk menimbang situasinya saat ini, Lin Fan mengalihkan perhatiannya ke sejumlah pesan yang mengganggunya di sudut matanya. Karena Lin Fan telah mendaftar di forum inti ruang bawah tanah, dia dapat menghubungi Rokuko melalui forum tersebut meskipun mereka berjauhan. Jadi, ketika dia melihat banyak foto profil mereka tiba-tiba hilang, dia tentu saja khawatir. Begitu melihat foto-foto profil itu menghilang, dia teringat sesuatu yang pernah disebutkan Lin Fan sebelumnya, dan dia pun langsung mengirim pesan kepadanya. Lagi pula, benda yang Lin Fan sebutkan sebelumnya adalah benda yang akan digunakan untuk menyelamatkan nyawanya ketika dalam bahaya. Fakta bahwa semua DP ini tiba-tiba menghilang pasti berarti bahwa Lin Fan membuka pesan-pesan itu dan melihat betapa buruknya tulisan di dalamnya, ia tak kuasa menahan rasa hangat di hatinya. Lagi pula, fakta bahwa pesan-pesan itu semakin memburuk jelas karena Rokuko semakin tertekan. Dia menjadi sangat khawatir sehingga dia bahkan tidak bisa mengetik dengan benar lagi. Lin Fan dengan cepat mengiriminya pesan yang mengatakan bahwa dia baik-baik saja, tetapi dia belum bisa berbicara saat ini sebelum kembali ke situasi yang sedang dihadapinya. Situasinya saat ini adalah, meskipun tidak sulit baginya untuk meninggalkan tempat ini bersama para mata-mata, dia tidak yakin apakah dia bisa meninggalkan tempat ini tanpa terdeteksi. Dia tidak yakin di mana Guru Feng dan penjaga alam dasar berada, jadi jika dia meninggalkan tempat ini, kemungkinan besar dia akan bertemu mereka saat mereka pergi. Jika dia tertangkap saat itu, tidak ada peluang baginya untuk selamat. Jadi satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah melihat sekeliling dan mencari tempat untuk bersembunyi sampai dia yakin aman untuk pergi.
Bagian bertahan hidup bukanlah masalah besar karena dia memiliki ruang penyimpanan hewan peliharaan dan cincin penyimpanannya yang penuh dengan persediaan. Namun, jujur saja, hanya dia yang akan bersikap seperti itu karena kebanyakan orang tidak akan mengisi cincin penyimpanan mereka dengan barang-barang untuk bertahan hidup. Melainkan barang-barang paling berharga mereka. Satu-satunya hal yang perlu dia khawatirkan adalah apakah ada binatang buas berbahaya di sekitarnya. Jadi hal pertama yang harus dia lakukan adalah menjelajahi area sekitarnya. Namun sebelum dia bisa melakukan itu, Lin Fan tiba-tiba merasakan sesuatu yang membuatnya lengah. Sambil melihat sekelilingnya, Lin Fan bergumam pelan, perasaan aneh apa ini? Dia berpikir untuk mengabaikannya, tetapi entah mengapa, dia tidak mampu mengabaikannya. Jadi dia memejamkan mata dan melepaskan indera spiritualnya untuk memeriksa area di sekitarnya. Setelah beberapa detik, dia tiba-tiba membuka matanya yang dipenuhi dengan keterkejutan. Dia bisa merasakan adanya limpahan energi spiritual di udara dan energi spiritual ini memiliki aliran yang aneh. Seolah-olah ada sesuatu yang mengumpulkannya di titik tertentu. Namun, dia tidak tahu apa sebenarnya yang mengumpulkan itu. Jadi, mengikuti aliran energi spiritual tersebut, dia melepaskan boneka-boneka Greenie dan mulai mencari sumber aliran energi spiritual yang aneh itu di area tersebut. Namun, saat boneka-boneka itu menjelajahi area tersebut, mereka menemukan sesuatu yang bahkan lebih aneh. Tidak ada satupun makhluk hidup di daerah ini. Bukan hanya tidak ada binatang buas di sini, tetapi juga tidak ada serangga atau makhluk kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Seolah-olah ada sesuatu di daerah ini yang sepenuhnya menghalangi semua makhluk hidup. Namun jika memang demikian, mengapa Lin Fan bisa jatuh di sini? Mengapa apapun yang menghentikan makhluk hidup lain tidak mencegahnya jatuh ke sini? Dengan pemikiran itu, Lin Fan mengikuti aliran energi spiritual hingga sampai ke ruang terbuka. Di ruangan ini sama sekali tidak ada apapun selain sebuah kolam renang yang berada tepat di tengah ruangan. Lin Fan melihat sekeliling, tetapi dia tidak menemukan satupun hal yang mencurigakan di ruangan ini. Seolah-olah ruangan ini telah dibersihkan sepenuhnya dari segala sesuatu yang dapat memberinya petunjuk tentang apa sebenarnya ruangan ini. Karena tidak ada pilihan lain, Lin Fan pun menuju kolam renang di tengah. Ketika dia mengamati kolam itu dengan saksama, dia menemukan bahwa memang ada sesuatu yang aneh di dalamnya. Itu adalah sumber aliran energi spiritual aneh yang dia rasakan di udara. Seolah-olah ada sesuatu di dalam kolam yang menarik sejumlah besar energi spiritual dari area sekitarnya. Saat menarik energi spiritual tersebut, energi spiritual itu dipaksa mengalir secara spiral hingga mencapai pusat kolam dan jatuh ke dasar. Lin Fan tidak bisa melihat dengan jelas menembus air, tetapi dia bisa merasakan ada sesuatu yang kuat di dasar laut. Namun sebelum itu, dia menggunakan mata penilaiannya untuk melihat apakah dia bisa melihat sesuatu. Kolam air jernih. Sebuah kolam istimewa yang tercipta dengan kekuatan manik air jernih. Kolam ini mengandung sejumlah besar energi spiritual. Untuk sebuah kolam yang disebut kolam air jernih, air kolam itu sebenarnya tidak begitu jernih. Ada semacam zat seperti susu yang mengapung di dalam kolam dan menghalangi pandangan Lin Fan ke dasar kolam. Namun, dia tidak peduli karena semakin lama dia memandang kolam itu, semakin dia mengerti apa sebenarnya zat seperti susu itu. Itu adalah energi spiritual yang terkondensasi. Ini bukan sekadar energi spiritual biasa, melainkan energi spiritual yang telah dipadatkan hingga berbentuk zat. Harus diketahui bahwa bahkan energi spiritual terkondensasi dari kultivator tingkat tinggi pun tidak akan mengambil bentuk seperti ini. Hanya energi spiritual super terkondensasi yang akan melakukan hal seperti ini. Lin Fan bahkan tidak bisa membayangkan betapa banyaknya energi spiritual yang terkandung di kolam ini sehingga fenomena ini bisa terjadi. Namun, justru inilah yang dia butuhkan saat ini. Dia mengangkat tangannya dan sebuah pil muncul di tangannya. Ini adalah pil pembangunan fondasi yang dia terima dari Mu Baobao ketika dia mencapai alam pengumpulan Ki ke-9. Sesuai dengan nama pilnya, ini adalah pil yang akan membantu seorang kultivator menembus ke alam dasar. Namun tentu saja, ada sisi negatif dari pil ini. Dibutuhkan sejumlah besar energi spiritual bagi orang yang menggunakannya untuk mencapai terobosan. Hal itu karena ketika menggunakan pil untuk mencapai terobosan, seseorang tidak mengalami pencerahan yang sama seperti yang biasanya terjadi ketika mereka mencapai terobosan dengan pemahaman mereka sendiri. Artinya, tidak ada ledakan energi spiritual yang menyertai pencerahan tersebut. Dalam arti tertentu, menggunakan pil untuk mencapai terobosan itu seperti menggunakan jalan pintas, jadi seseorang harus menyediakan energi sendiri agar jalan pintas ini berhasil. Jika mereka tidak dapat menyediakan energi yang cukup, maka terobosan itu akan gagal dan akan ada reaksi balik seperti halnya upaya terobosan yang gagal pada umumnya. Itulah mengapa Lin Fan belum menggunakan pil ini sampai saat ini. Namun, sekarang setelah ia memiliki sejumlah besar energi spiritual dari kolam air jernih ini, ceritanya menjadi sangat berbeda. Ini akan menjadi kesempatannya untuk menembus ke alam fondasi.
Namun saat memikirkan hal ini, ia tak kuasa menahan senyum detir. Ia kembali sial di tempat kerja. Setiap kali dia mengalami hal seperti ini, itu semua karena nasib buruknya. Kali ini, harga yang harus dibayar hampir adalah nyawanya. Jika bukan karena sistem yang menyelamatkan hidupnya, bahkan jika dia menemukan tempat ini, dia akan menjadi mayat yang tidak akan bisa menikmati manfaatnya. Namun, hampir mengorbankan nyawanya hanya demi kesempatan untuk meraih terobosan, dia merasa itu tidak sepadan. Selanjutnya bab 201 Alam Fondasi.